Baik, selamat siang. Halo semuanya, terima kasih para fans yang kami cintai sudah berkenan meluangkan waktunya join. Mungkin sambil sibuk di lokasi prakteknya masing-masing, menyempatkan diri nih untuk ikut sesi kita hari ini. Semoga sesi hari ini bisa mendapatkan manfaat buat bersama-sama. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ena Ratio. Saya akan memandu sebagai moderator dan host untuk hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin saya share dulu trik supaya kita bisa menjalankan online course ini dengan lebih nyaman. Pertama, untuk memudahkan dan untuk mengurangi beban koneksi internet Anda, saya menyarankan rekan-rekan sekalian hanya menggunakan audio saja, videonya boleh di off-kan untuk mengurangi beban koneksi Anda juga, kecuali mungkin untuk yang sedang jadi speaker nanti ya, yang akan menggunakan video connection. Kemudian tombol mikrofon, ada tombol mute itu, tombol mikrofon dimatikan, jadi supaya di mute, bukan di mute ya, tapi di mute. Kecuali nanti pada saat Anda ingin bertanya, silahkan nanti diaktifkan kembali tombol mikrofon. Cara menonaktifkannya, geser kursornya ke bawah, nanti akan muncul 3 tombol di bawah, ada tombol mikrofon, ada tombol telepon, dan ada tombol video. Yang dipencet yang tombol mikrofon ya, jangan yang tengah, kalau yang tengah nanti Anda jadi disconnect. Nanti kita akan ada 2 kali sesi tanya-jawab. Kita akan memberikan kesempatan untuk tanya-jawab di sesi tanya-jawab tersebut. Jadi mari kita berikan kesempatan kepada para pemateri kita untuk menyampaikan dulu materinya, karena waktu kita nggak banyak ya, cuma 120 menit, itu cepet banget, nanti nggak berasa. Ada 2 cara untuk bertanya. Cara pertama adalah Anda tanya langsung secara lisan, tapi tolong di room chat tunjuk tangan dulu. Saya mau tanya gitu ya, nanti saya sebagai moderator akan panggil. Atau cara kedua, Anda ketik saja pertanyaannya di chat room. Ya, kalau mencari chat room ada di kanan atas kalau Anda lihat dari menu Google Meet. Dan tentunya kita saling menghargai dan saling memberi kesempatan untuk berpartisipasi ya kepada semua yang ikut serta di sesi hari ini. Sesi kita insya Allah akan berjalan selama 120 menit. Mudah-mudahan lancar koneksinya, lancar juga bisa didengar oleh teman-teman semua. Setelah nanti 10 menit pertama ini saya isi dengan perkenalan, saya akan memberikan waktu kepada Dok Loisa untuk sharing tentang bagaimana beliau menginisiasi dan kemudian menjalankan consultation from home di 2 kliniknya beliau. Kemudian setelah sesi beliau, saya akan memberikan beberapa catatan sebagai moderator, baru kemudian kita akan buka sesi Q&A yang pertama. Sesudah sesi Q&A yang pertama, tim dari Pak Waidi, tim tech-nya Pak Waidi akan sharing nih sedikit teknologi yang mungkin bisa digunakan ya oleh rekan-rekan vets, bagaimana membuat kuesioner menggunakan Google Form yang bisa dipakai untuk dikirim dulu kepada si calon pasien sebelum mereka mengikuti konsultasi online supaya penggunaan waktu konsultasi online-nya bisa menjadi lebih efektif. Lalu kita akan buka lagi sesi Q&A di bagian akhir. Anda boleh bertanya mulai dari materi awal dari Dok Loisa, mungkin notes dari saya, atau juga mungkin sesi teknisnya dari tim teknya Pak Waidi. Kita akan tutup, maaf saya ada salah ketik sedikit, itu harusnya 15.55 ya, bukan 16.55. Jadi kita akan tutup nanti di pukul 16.00 ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit dalam pengetikan. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan dulu, mungkin karena ada beberapa nih yang kita juga belum berkenalan langsung ya ceritanya. Jadi kami adalah PAU Indonesia, mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Kami adalah penyedia solusi manajemen pet business yang terintegrasi, mengintegrasikan hubungan antara klinik, atau pet shop, atau salon, atau pet hotel dengan pet owner, dan juga dengan manajemen bisnisnya. Selain Pak Waidi, kami juga punya sister company yang bernama Accelerate. Secara berkala, kami melakukan kegiatan pelatihan, khususnya untuk bisnis manajemen,
consulting dan coaching. Sebenarnya Accelerate adalah perusahaan consulting sendiri dengan banyak juga aktivitas yang dilakukan untuk korporasi. Namun tim Accelerate punya fokus khusus juga untuk kewirausahaan. PAU ID sendiri, sistemnya PAU BIS, alhamdulillah saat ini sudah digunakan oleh klinik-klinik vets di 14 kota di Indonesia sejak kami launch di sekitar 1 tahun yang lalu. Sedikit itu mungkin tentang PAU ID. Jadi kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai perusahaan aplikasi ya, kita memposisikan diri kita sebagai solusi bisnis buat para pet business owners dan pet industry, sehingga pembelajaran, learning, kemudian sharing session seperti ini atau kursus bisnis itu memang bagian dari solusi yang kami ingin berikan kepada pet industry. Nah, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita yang udah tersohor ya sebenarnya ya, perkenalan saya memperkenalkan diri saya dulu gitu ya. Saya biasa dipanggil Ena, panggil aja saya Ena. Pagi, siang, malam namanya saya sama ya. Belum ganti ya, alhamdulillah. Selain sebagai founder dan CEO-nya PAU ID, saya juga managing partner, saya pendirinya Accelerate, saya juga co-founder TeleCTG, jadi salah satu penggerak telemedicine untuk human health di Indonesia, khususnya untuk pemeriksaan ibu hamil. Mungkin beberapa ada, mudah-mudahan sih ya masih ada yang ingat dengan saya waktu saya dulu di Zoetis Indonesia sebagai mamanya tim Zoetis ya pada saat itu. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Saya sudah tidak bekerja penuh waktu lagi sejak 2017. Fokus sekarang membangun memberikan manfaat lebih banyak melalui bisnis-bisnis yang saya lakukan. Sekaligus masih aktif sebagai pengajar bidang bisnis dan manajemen di Prasetya Mulia dan di IPMI Jakarta. Jadi disclaimer dulu, saya bukan dokter hewan. Suka banget sering dipanggil dok gitu ya, tapi nggak apa-apa sekali-sekali. Mudah-mudahan saya pasti bukan dokter atau dokter hewan, tapi doakan saja semoga kuliah S3 saya yang sedang berlangsung di bidang manajemen dan kewirausahaan ini bisa berlanjut terus lancar sampai selesai supaya nanti saya boleh dipanggil dok juga tapi dokter ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, sedikit itu perkenalan dari saya. Hari ini saya akan lebih banyak berperan sebagai moderator, sebagai juga host untuk hari ini. Pembicara kita yang utama hari ini tentunya adalah tak lain dan tak bukan. Ini saya kalau melihat beliau ini kagum sekali loh ya sebenarnya. Masih muda, kemampuannya luar biasa, nggak pernah mau berhenti belajar, kuliah kok doyan banget gitu ya, S2 gelarnya sampai 2 loh ya gitu. Jadi sudah memperoleh gelar dokter hewan dari IPB, ambil S2 Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner juga di IPB, terus ngambil S2 lagi gitu ya. Dan baru aja nih selesai, jadi kita ucapin selamat juga nih ya buat Loisa, selamat atas gelar barunya sebagai Magister Administrasi Rumah Sakit, luar biasa. Kalau ngobrol sama beliau ini, saya kadang suka ngeliat, aduh saya kayaknya waktu seumur beliau belum jadi apa-apa ya, beliau ini udah jadi begini banget gitu ya, hebat sekali. So, salah satu yang kita juga perhatikan adalah dari seiring kami sering ngobrol, adalah beliau berani, punya keberanian, punya strategi yang didukung dengan intuisi yang kuat juga untuk melakukan hal-hal atau inovasi baru di bidang usahanya beliau. Salah satunya yang mungkin juga kita lihat sekarang adalah dengan kondisi yang sudah 5 minggu kita hadapi ya, 5 minggu pandemi di COVID-19 di Indonesia sudah mulai terjadi. Dok Loisa termasuk salah satu dari sebagian kecil dokter-dokter hewan yang mulai mempromosikan consultation from home. Saya sendiri sebagai pemilik hewan kesayangan ya, saya punya satu kucing yang manja banget itu, si Leo itu, merasa ini sesuatu yang dibutuhkan ya gitu. Kenapa? Karena kami kan punya keterbatasan untuk bisa keluar rumah gitu, sehingga sedangkan kondisi kesehatan nggak hanya kesehatan kita sebagai manusianya, tapi kesehatan hewan juga perlu kita perhatikan. Maka consultation from home menurut saya sebagai sudut pandang seorang pet owner pun merasa ini sebuah terobosan yang kita
kita perlukan gitu dalam hal ini. Banyak pembaca-pembaca di PAU ID ya, banyak PAU parents dari PAU ID juga mulai menanyakan itu, kemana sih kalau kami mau konsultasi online sama vet, karena dalam kondisi seperti ini mungkin mobilitas pet owner untuk keluar rumah juga tidak terlalu mudah ya. Nah, itulah tujuan kita untuk diskusi hari ini. Sekali lagi karena ini adalah sesuatu yang masih sangat baru menurut saya mungkin kalau saya ambil perbandingan di human pun telemedicine itu masih dalam proses bertumbuh ya, belum well established telemedicine. Apalagi kita mungkin ya di kesehatan hewan. Jadi tujuan dari sesi kita hari ini adalah diskusi, adalah sharing, menambah lagi ide, lebih banyak lagi, menampung inspirasi-inspirasi yang lebih menarik lagi, sehingga kita punya langkah yang lebih bermanfaat, langkah yang lebih menarik, dan ini terbuka. Jadi kita tidak bermaksud untuk menggurui atau seperti itu ya. Sharing ini tujuannya untuk, karena ketika kita share, kita dapat lebih banyak lagi nih. Jadi tujuannya seperti itu. Sip, pengantar dari saya segitu Dok Laisa. Nanti kalau saya sendiri nih 120 menit. Kelamaan ya. Kalau kelas ketika kami buka kelas di PAU ID biasanya 2 hari ya Dok saya. Ini kita sekarang 2 jam saja ya, 2 jam saja. Baik, I will mute my microphone starting now and I leave the stage to you Dok Loisa. The time is yours. 30 menit Dok Loisa, silakan share bersama kita semua. Teman-teman pasti sudah siap mendengarkan semua nih ya. Apa yang akan kita share di hari ini. Dok Loisa, silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya. Berharap semua masih semangat menghadapi masa-masa pandemi. Sebenarnya kenapa saya jadi mau berbagi gitu. Sebenarnya dari timnya Bu Ena juga ada seminggu yang lalu sudah menghubungi sampai akhirnya berpikir, oh iya ini harus di-share, oh ini harus dibagikan. Karena dari pertama kali mulai corona ini muncul udah mesti mikir bagaimana caranya bisnis kita tetap harus berjalan, karyawan kita tidak perlu harus dirumahkan, dan kita masih tetap bisa menjalankan, memeriksa, tapi tidak mengurangi esensi bahwa memeriksanya itu tidak perlu harus datang gitu untuk case-case yang memang tidak terlalu emergensi gitu. Dan ini memang difokuskan untuk yang tidak kasus-kasus emergensi ya Dok, kayak gitu. Jadi kalau pada saat pandemi kayak begini Dok, kita tuh kan sudah harus berpikir harus merubah mindset manajemen kita. Kalau saya sekarang lebih fokus ke manajemen, jadi harus lebih, kalau menurut saya pada saat pandemi kayak begini, orang pasti penurunan dari omset klinik, penurunan dari omset semua usaha pasti akan menurun Dok. Kalau menurut saya nggak mungkin. Either kita adalah usaha kesehatan, gitu. Mungkin regular customer kita mungkin akan tetap datang, tetapi tidak sesering pada saat tidak pandemi, gitu kan. Jadi kalau menurut saya solusi dari menurut saya kita mesti lebih aktif Dok di online kayak gitu. Terus kita mesti perhatikan bahwa mereka akan lebih sering untuk delivery order. Semua akan minta delivery order atau mintanya tetap house call service. Nah, kalau house call service ini kita juga sudah sangat mengurangi, kecuali memang untuk klien-klien yang memang reguler dan jumlahnya banyak kayak begitu. Jadi mereka akan minta semuanya diladeni di rumahnya mereka, tetapi itu juga harus ada batasan-batasannya, tidak semuanya bisa kita layani. Lalu lebih menunjukkan empatinya, kayak begitu, dan kita semua sebagai vet, kalau menurut saya harus lebih saling support. Saya punya grup kecil, di situ isinya ada beberapa dokter, isinya cuma 4 atau 5 dokter, dan itu benar-benar kita suka cerita, terus memberikan solusi. Ada yang karyawannya tinggalnya di luar Bekasi, di Cikarang, tapi kerjanya dia prakteknya di Bekasi, hal yang kayak begitu, kita mesti support dan cari solusi buat dokter tersebut, gitu. Next, Mbak Nisa. Next slide, Bu. Dan konsultasi from home ini dari pertama kali sudah ada corona ini sudah mulai saya pikirin Dok, tapi saya tidak langsung saya launching secara apa ya, secara frontal di media sosial, karena pemikirannya kira-kira akan berdampak nggak ya, karena kan memang dampaknya juga harus dipikirin Dok. Next konsultasi ini tuh dampak setelah nanti pandemi beres juga harus dipikirin.
satunya lagi jujur. Saya tuh agak ya, takutnya ada yang saya langgar secara kode etik atau apa, tapi saya sempat berdiskusi juga, sepertinya tidak ada. Kalau misalnya kita lihat background-nya dari manusia pun banyak muncul aplikasi-aplikasi yang sekarang seperti Halodoc, kayak begitu, tapi tetap ada aturan-aturan yang memang tidak semuanya bisa konsultasi from home gitu, tidak semuanya bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi saya notit banget di sini bahwa untuk case ringan, sedang, dan berat tidak semuanya, saya bilang kayak gitu. Terus ajak pemilik untuk lebih memahami kondisi pada saat ini gitu. Jadi tidak memaksa kita untuk datang terus ke klinik, ke rumahnya dia gitu kan ya, atau tidak apa ya, semuanya tidak dipaksakan. Jadi kalau memang bisa untuk di delivery oleh ojol atau ojek online, itu lebih baik kalau menurut saya. Jadi tidak semuanya juga harus dikerjakan oleh karyawan kita gitu. Karena memang kita juga harus mesti ingat bahwa karyawan kita juga mesti di-saving loh, Dok, tenaganya gitu. Kayak gitu. Terus dan kitanya harus percaya juga, Dok, sama si pemilik hewan bahwa mereka adalah perawat yang super baik di rumahnya dia. Gitu. Terus ajarkan secara detail apa yang harus dilakukan di rumah. Itu sangat-sangat membantu. Sangat membantu apa yang harus dia lakukan di rumahnya dia terhadap hewannya. Jadi kitanya juga nggak bisa pelit-pelit ilmu ya, Dok, tapi yang dalam arti yang standar-standar aja, nggak bisa semuanya kita ajarin kayak infus atau nyuntik obat tuh enggak, Dok, kayak gitu. Terus tetap jelaskan secara detail kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dugaan diagnosa dan yang seharusnya dilakukan jika di klinik gitu. Jadi tidak bisa kita langsung mendiagnosa, oh diagnosanya ini, nggak bisa, Dok. Jadi dokter mesti jawab dengan konsultasinya mereka dengan bilang kemungkinannya adalah 1, 2, 3. Tidak bisa dokter bilang, oh ibu ini diagnosanya ini, ibu harus lakukan ini. Tidak bisa. Kalau menurut saya kita juga harus detail membuat membuat regulasi buat mereka bahwa ini bukan diagnosa pasti dan memberikan rentang waktu pengobatan gitu. Jadi misalnya rentang waktu pengobatan kalau bagi saya adalah hanya 7 hari sampai dengan 14 hari. Dan itu harus di follow up. Dan kalau di klinik kami, itu saya pegang full untuk konsultasi online-nya. Tidak ada dokter-dokter saya yang lain, hanya di belakang membantu untuk pembuatan obat dan distribusi obat tersebut ke klien. Jadi kalau konsultasi online-nya, saya rasa saya perlu satu orang yang benar-benar fokus untuk membalas, memfollow up, karena itu memang perlu di follow up, Dok. Nggak bisa dokter habis konsultasi online terus meninggalkan begitu aja, setelah 14 hari baru dokter follow up, tidak bisa. Jadi kalau bagi saya, follow up itu kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari dokter sudah harus menanyakan. Apalagi pemberian obatnya hanya untuk 7 hari, kayak gitu. Next, Bu. Nah, konsultasi online itu banyak banget, Dok, caranya. Dan menurut saya pilih yang menurut dokter sesuai, nyaman, dan mudah diaplikasikan. Dan klinik kami menggunakan WhatsApp, Dok. Kayak gitu, karena bagi saya handphonenya udah bisa ditenteng kemana-mana gitu. Terus kerjanya jadi cepat gitu kan. Jadi saya buat tuh, Dok, form-formnya. Nanti bisa saya share semua kalau dokter butuh. Kayak gitu, terus bisa melalui SMS. Cuman kan kalau SMS dikit lagi ya, Dok, ya, bayar. Jadi pilih yang gratis aja, Dok, kalau sekarang. Terus email, kayak gitu. Cuman jarang lah kalau misalnya, kalau tergantung dokter marketnya siapa, kalau menurut saya. Kalau misalnya kayak saya yang masih di daerah, kayak Lipo Cikarang atau Kerawang kayak begitu, jarang ya orang buka email gitu kan. Kalau bagi saya adalah WhatsApp yang paling mudah bagi saya. Dan sekarang banyak, nanti mungkin tim Bu Ena dengan timnya akan menjelaskan bagaimana membuat Google Form yang nantinya lebih mudah sih, Dok, sebenarnya. Kalau misalnya dokter share si Google Form itu, nanti dokter bisa lihat semuanya di aplikasi Excel-nya, kayak gitu. Terus satunya lagi, Dok, di masa-masa pandemi gini, udah mesti online, Dok, semuanya. Dokter mesti giat-giat. Kenapa dokter kalau lihat Facebook saya, IG saya, gitu kan ya, itu semuanya cuma tentang klinik, gimana caranya stabilitas klinik tetap terjaga, income tetap masuk, karyawan tetap tidak bisa dirumahkan kan, Dok, gitu, karena mereka harus tetap kerja, dokter juga sama, dokter-dokter saya bisa ngamuk kalau misalnya tetap work from home gitu, karena kita sistemnya bagi hasil gitu. Jadi
daripada kita yang manajemen kan otomatis bisa dikerjakan semua di rumah gitu kan, kecuali memang dokter dokter ada jadwal praktek yang harus praktek di klinik, itu memang udah beda lagi cerita. Jadi makanya pada saat di rumah saya sih saranin yang ngurus bener pure manajemen itu giat-giat untuk buat konten, giat-giat buat isi Instagramnya, Facebooknya. Ada beberapa kolega juga sekarang udah mulai buat YouTube gitu, dan berdasarkan saya baca-baca dari itu saran-saran dari Bu Ena juga, semua sudah harus ke digital untuk menghadapi pandemi ini. Nggak bisa dok kalau misalnya kita sistem konvensional, kecuali memang dokter udah overload banget gitu ya pasiennya setiap hari. Untuk kami-kami yang tinggal di daerah, kami-kami yang tinggal yang prakteknya di tempat industri, itu sulit dok. Jadi saya menggunakan teknologi digital ini, gimana caranya memberitahu bahwa kita tetap buka, bahwa konsultasi kalau kamu takut untuk keluar rumah, kamu bisa konsultasi secara online di rumah tanpa harus takut, tanpa harus membawa hewannya ke klinik kita, kayak begitu. Jadi kalau saran saya, digital itu udah harus bisa digunakan dan wajib dok, kayak gitu. Next Bu Ena. Siap dok. Nah kalau prosedur konsultasi online di klinik saya, yang pertama dia kan akan WA ya dok ke klinik saya kayak gitu, dan itu semuanya saya yang pegang gitu, atau dokter kalau punya admin gitu kan bisa adminnya yang pegang gitu kan, dan saya saranin sih sebenarnya adalah satu orang yang pegang si konsultasi ini gitu, karena kita kurang lebih kalau bagi saya 2 sampai dengan 3 hari itu kita udah harus follow up dok dari obat yang kita harus pakai gitu. 2 sampai dengan 3 hari, maksimal 5 hari. Makanya obat yang saya berikan hanya 7 sampai dengan 14 hari. Itu kalau misalnya dokter ada masukan yang lain, saya sangat terbuka gitu kan. Terus udah gitu tercantum nomor, ini sih contoh WA yang saya kirimkan nanti ke klien jika klien menginginkan untuk konsultasi online ya dok. Tercantum nomor rekening bank untuk transfer biaya konsulnya berapa ke bank apa gitu kan. Terus mereka akan kirim bukti transfernya ke kita. Nah setelah itu baru dokter mengirimkan form untuk konsultasinya kepada mereka gitu kan. Jika memang tidak ada balasan dari mereka, kemungkinan apakah mereka off WA-nya, nanti dokter boleh follow up lagi menanyakan ke mereka bahwa dapat nggak si WA itu gitu kan. Seperti itu. Ini saya nanti next slide-nya saya akan bagikan mengenai next slide-nya Bu Ena tentang WA yang saya kirimkan ke klien. Nah ini WA customer-nya setelah mereka transfer ke kita, saya kirimkan lagi dok dari WA-nya. Jadi kirimkan formnya, nama hewan, nama pemilik, alamat lengkap, kalau nomor HP kan otomatis sudah dari WA itu. Terus keluhan dari hewannya apa, mau makan atau enggak, pup pipisnya bagaimana, ada muntah atau tidak, ada bersin atau tidak, atau ada ingus atau tidak. Dan menurut saya hal ini bisa dicek oleh pemilik hewan. Seperti itu. Dan ini juga yang biasa kita tanyakan kalau customer datang ke klinik kita. Gitu. Terus habis itu kasih ruang mereka untuk bertanya. Dan konsultasi saya itu dibatasin juga dok, karena kita konsultasinya via online, tidak semuanya dia bisa tanyakan gitu. Jadi dokter juga udah mesti batasin, bayar sekian itu berapa kali bertanya gitu. Jadi kalau mereka bertanyanya berkali-kali dan membuang waktu kita kan nggak worth it ya dok ya, baru bagi saya gitu. Nanyanya segambreng gitu ya kadang-kadang ya. Jadi kita juga batasin bahwa, dan kita info yang di awal tadi, bahwa 3 kali pertanyaan, seperti itu. Nah setelah 3 kali pertanyaan, boleh kok kita menanyakan ke mereka bahwa jika ada yang ingin ditanyakan lagi untuk konsultasi lebih dalam, per pertanyaan berapa, seperti itu dok. Dan gitu, terus tanya dokter itu dijelaskan juga, mereka harus sedetail mungkin, kayak gitu. Dan ini harus dipegang oleh satu orang, karena semuanya harus dipindahkan ke rekam medis ya dok, rekam medis CFH ini, gitu. Jadi nanti next mereka menanyakan apa, kita gampang lihatnya, kayak gitu. Next, Mbak Nisa and Bu Ena. Nah ini nanti boleh saya kirim, kalau dokter mau boleh japri saya langsung, kayak gitu. Terus nanti saya akan kopikan ke dokter, jadi dokter tinggal ganti nama klinik dokter, nomor rekening ke dokter, gitu kan. Terus pertanyaan-pertanyaan jika dokter mau tambahin juga monggo, karena kalau bagi saya WhatsApp paling mudah dan paling
simple saya bisa kerjakan dimanapun. Dan ini saya notit banget untuk 3 kali konsultasi, saya bilang. Kayak gitu, 3 kali pertanyaan. Jadi kalau lebih dari 3 kali, saya rasa kita berhak mercas lebih untuk biaya konsultasi tersebut. Gitu, Bu. Next slide. Kalau saya ngelihatnya kayak ke, apa ya, kalau misalnya ini pandemi terus-menerus berlangsung, kita kan mesti jemput bola ya dok ya, nggak bisa kita diem terus-menerus di klinik gitu kan ya. Jadi jemput bola itu kalau sekarang sudah harus dilakukan. Jadi kita menanyakan kembali kabar hewan-hewan yang di rumah, kayak gitu kan, kabar klien-klien kita dan hewannya di rumah, kayak gitu. Jadi ini next-nya project-nya klinik kami dok, kayak gitu. Jadi kami akan membroadcast, dokter pasti punya lah, misalnya list-list klien VVIP-nya dokter gitu kan, yang akan berdistribusi besar terhadap perkembangan klinik dokter gitu kan, yang memang regular customer-nya dokter. Jadi ini sih mungkin akan rilis, maksudnya kalau saya sih kan akan lihat dari omset klinik ya dok ya, kayak gitu. Jadi next-nya adalah broadcasting via WA ke customer reguler. Jadi just reminder, oh iya ya, dia harus bawa hewannya untuk medical check up ke klinik. Oh iya ya, ternyata harus jadwalnya cek darah. Oh iya ya, ternyata harus jadwalnya grooming. Hal-hal yang kayak gitu juga harus tetap di reminder. Jangan mereka akhirnya jadinya super ketakutan terus nggak datang apa-apa, nggak datang sama sekali ke tempat kita, kayak gitu aja sih dok kalau saya. Ini sih kontennya hampir sama, cuman saya rencananya akan broadcasting ini atau BC setiap hari ke klien-klien yang memang sudah lama tidak datang ke klinik, kayak gitu. Next-nya dok, nanti bisa juga dok kalau misalnya mau saya kirimkan. Dan beberapa kesulitan konsultasi from home ya dok, kalau misalnya yang saya lakukan setiap hari sih hampir ada. Kadang juga nggak ada juga gitu dok. Tapi ini beberapa konsultasi CFH yang kesulitannya itu kadang-kadang mereka tuh suka tidak menghargai kita, dipikirnya konsultasi online terus free gitu kan, gitu. Padahal kita justru membuat konsultasi online supaya istilahnya pemasukan kliniknya tetap ada dan stabil gitu. Dan nggak semua klien tuh paham kalau CFH itu berbayar gitu. Kalau dokter mau tambahin di dalam pengumuman berbayar juga nggak masalah gitu. Cuman gimana caranya admin atau dokter yang pegang CFH ini memberitahu atau menggiring kalau misalnya ini tuh tidak gratis gitu. Makanya dari awal pada saat dia WhatsApp, saya mau konsultasi, dokter boleh kasih perkenalan dengan WhatsApp yang tadi bahwa boleh konsultasi setelah melakukan transfer sekian ke nomor rekening ini, bahwa terus dokter dia sudah mengirimkan bukti transfernya. Setelah itu baru dokter next-nya adalah mengirimkan kuesioner kepada si klien, kayak gitu. Dan kuesioner itu diisi oleh klien, kayak begitu. Terus tapi kan terkadang pemilik tuh maunya instan, dia langsung tanya bagaimana penanganannya dok dan apa yang saya lakukan, kayak gitu. Nah itu sebisanya kita menjawab, kasih tahu bahwa kalau misalnya mau konsultasi online gitu kan ya, tetap harus regulasinya mereka mentransfer, atau kalau yang kami lakukan adalah mengincludekan biaya si konsultasi online itu di dalam biaya obat gitu. Jadi obatnya sudah kita siapkan, terus biayanya itu nanti pada saat bil obatnya dia bersedia untuk mengambil obat tersebut, kita masukkan ke dalam bil obat, jadi konsultasi online-nya, seperti itu. Terus ya kalau bisa kan tetap mengkomunikasikan kepada klien ya dok, kalau misalnya mereka harus tetap menghargai jasa kita selama melakukan stay at home gitu kan ya, karena kan pada saat kita melakukan konsultasi online tetap ada ilmu, jasa, pikiran kita yang harus mereka sebenarnya bayar juga dok, kayak gitu. Terus satunya lagi, kadang-kadang dokternya juga pelit gitu kan ya, dan itu nggak boleh dok, kita tetap harus sama. Kalau menurut saya tetap harus sama, tetapi tidak berlebihan gitu, tetap harus sesuai dengan porsinya. Jadi tetap menjelaskan secara detail dan profesional kalau menurut saya. Next slide, Bu. Yang ada foto, yang ada fotonya ya, benar? Atau sebelumnya? Yang atas, ya, yang sebelumnya, Bu. Oke. Yang, oh ini sih contoh yang
yang beberapa klien yang melakukan CFA ya dok, kayak gitu. Jadi dia bilang, selamat siang dok, gitu kan. Terus mau konsultasi masalah kitten, gitu kan. Terus saya tanya posisinya di mana, gitu kan. Terus udah gitu, dia tanya kalau misalnya konsultasi via online sama saya datang ke klinik, itu berbeda atau tidak? Nah, itu dokter juga mesti jelasin. Kalau di klinik kami kan pasti berbeda ya dok, gitu. Cuman di sini sih saya yang tanda panah ini, saya bilang kalau misalnya obat ini standar, hanya bisa diberikan tanpa pemeriksaan. Kalau obat ini standar dan hanya bisa diberikan tanpa pemeriksaan dan berdasarkan info dari pemilik, gitu. Kadang-kadang kita yang datang aja sulit dok untuk gitu kan ya, apalagi nggak datang gitu kan. Jadi benar-benar mesti notit benar-benar si pemilik hewan bahwa obat yang kita berikan tidak menjamin bahwa hewannya akan sehat, gitu kan. Kadang soalnya tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tuh maunya obat ini tuh benar-benar mujarab terus langsung bisa menyembuhkan gitu. Jadi benar-benar bahwa obat ini kita berikan karena tapi kita tidak melakukan pemeriksaan gitu. Itu. Terus yang ini yang di bawahnya nextnya Bu. Ini yang mau konsultasi online juga gitu kan. Jadi dia mau konsultasi online, terus saya bilang prosedur konsultasi online-nya seperti ini, terus dia kirimkan bukti transfernya, terus saya kasih dia form selanjutnya untuk isi mulai dari nama, pemilik segala macam, terus dia kirimkan next slide-nya Bu, dia kirimkan balik ke saya. Ini yang benar dok. Dari sekian banyak konsultasi itu cuma hitungannya 1 sampai dengan 2 yang benar regulasinya gitu kan ya. Gitu. Jadi saya pasti balasnya adalah yang ini balasan dari saya ya dok, ini balasan dari dia. Nah ini balasan dari saya sebaiknya dilakukan ini. Jadi dokter jelaskan tentang diferensial diagnosanya, ini nggak ada ya, ke delete kayaknya. Diferensial diagnosanya apa, terus rekomendasi kita untuk yang dilakukan oleh si pemilik di rumah. Kayak gitu. Jadi misalnya mesti pakai kolar atau membersihkan bagian dalamnya secara rutin gitu kan. Terus tetap sih dok, approach-nya adalah bisa nggak untuk tetap ditanyakan mereka membawa untuk kasus segini kan sebenarnya kayak kita tuh mesti cek detail gitu kan, kayak misalnya oh itu telinganya bisa kemungkinan jamur apa bakteri atau tumor atau bukan gitu kan ya, terus dia otitisnya udah sampai mana kayak gitu kan sebenarnya kita mesti cek ya dok. Cuman kan beberapa kali saya tanya ibu bisa datang ke klinik atau tidak gitu kan, beberapa kali dia jawab dok tidak bisa karena saya posisinya jauh. Terus satunya lagi ini lagi corona, saya takut saya beberapa hari tidak keluar rumah kayak begitu. Ya udah kalau udah seperti itu kita nggak bisa paksain dok, setidaknya ada tindakan sekecil apapun yang kita lakukan buat hewan tersebut. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi tetap saya berikan obat, tetapi saya tetap juga notit di sini obatnya bisa kami siapkan maksimal hanya 7 sampai dengan 14 hari. Jika tidak ada perubahan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan detail dengan datang ke klinik hewan terdekat. Jadi tetap dinotit seperti itu ya dok. Jadi jangan di lost begitu aja. Next-nya Bu. Sudah ya? Simpel kan dok, kalau saya buat. Saya tuh gimana caranya berpikir kliniknya tetap berjalan, karena jujur 2 klinik saya berada di industri. Udah kayak lebaran, awal mula pertama terjadi corona, udah kayak lebaran, tidak ada orang yang bukan tidak ada orang datang, tetapi super sepi karena orang mungkin takut kayak gitu. Jadi saya putar otak gimana caranya si klinik ini tetap berjalan tanpa harus mempulangkan karyawan karena rawat inap tetap masih ada gitu kan ya. Jadi putar otak aja dok gimana tetap dapat income dan omsetnya tetap stabil gitu. Itu aja sih Bu Ena. Terima kasih banyak Dok Loisa. Saya kasih tepuk tangan yang teman-teman juga mau kasih tepuk tangan walaupun mungkin lagi di mute ya. Jadi tepuk tangan. Terima kasih Dok Loisa untuk sharingnya. Jadi kalau kita ingat diskusi kita atau tulisan-tulisan saya sebelumnya juga saya selalu bilang ya bahwa saya mengutip mungkin kalau masih yang sempat nonton film Frozen 2 gitu ya, Frozen yang kedua. Kan itu juga ceritanya menghadapi krisis ya. Kemudian dikatakan bahwa when no one can see the future, what we can do is only the next right thing gitu ya. Jadi
satu langkah dulu aja gitu, lihat satu langkah, lihat satu langkah, lihat satu langkah. Dan saya appreciate sekali bahwa saya yakin selain Dok Loisa juga banyak teman-teman yang join hari ini juga tengah berupaya mencari solusi dan inovasi bagaimana bisa tetap bisnisnya sustain, mungkin tetap ada dampak tetapi bisa kita minimalkan gitu. Dan mungkin consultation from home adalah salah satu solusi yang bisa kita manfaatkan ya di masa yang sedang krisis seperti ini. Nah, saya akan share beberapa catatan nih dari saya ya, dan mungkin juga perlu menjadi pandangan juga bagi rekan-rekan yang ingin juga memberikan layanan consultation from home. Ini saya ngelihatnya dari sudut bisnis perspektif ya, bukan dari sudut pandang FAT ya gitu. Pertama, karena CFH atau consultation from home ini adalah sesuatu yang baru, maka menurut saya penting sekali harus create awareness. Jadi contoh ya, tadinya seperti Dok Loisa lakukan, membuat poster atau membuat pengumuman di Instagram, di Facebook, itu adalah bagian dari meng-create awareness bahwa saat ini layanan konsultasi jarak jauh itu sudah ada juga di kesehatan hewan, di mana kalau kita bicara di human health, telemedicine itu udah diedukasi oleh Halodoc, YesDoc, sekarang ada lagi banyak sekali nih yang sudah memberikan arahan kalau di human health. Kita di animal health mungkin masih butuh mengedukasi bersama-sama. Bisa menggunakan sosial media untuk promosi, perkenalkan siapa Anda dan klinik Anda dengan jelas. Jadi jangan hanya nyebut consultation from home-nya saja ya, tapi juga jelaskan bahwa apa sih keahlian Anda atau klinik Anda namanya apa gitu. Jadi harus cukup jelas. Nah, poin kedua itu tadi juga disampaikan adalah establish clarity, harus jelas dari awal. Dari awal itu jelas, diperjelas batasan cakupan CFH itu hanya bisa di apa. Ya, apakah hanya kasus yang ringan dan tidak termasuk kasus emergensi. Jadi itu harus diperjelas batasannya sejak awal ketika mengedukasi kepada customer. Poin ketiga adalah buat proses flow yang jelas untuk diikuti customer. Sebagai contoh tadi ya, tadi yang di-share sama Dok Loisa, customer kontak lewat WhatsApp, langkah pertama misalnya ya. Langkah keduanya adalah menjawab pertanyaan yang diberikan, kemudian mentransfer dulu ya, mengontak lewat WhatsApp, mentransfer biaya, kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan, barulah kemudian respons akan diberikan oleh dokter yang bersangkutan. Nah, itu step by step itu perlu dijelaskan sejak awal. Banyak cara ya, bisa lewat WhatsApp atau dibuat infografis yang sederhana juga bisa. Kemudian yang perlu saya mau sampaikan adalah begini, ketika kita misalnya informasi yang kita berikan kepada customer itu sifatnya berulang, contoh tadi step by step-nya untuk ikut CFH, itu kan berulang ya, kita akan berulang kali, ada yang baru kontak lagi, kita akan kasih lagi, baru kontak lagi, kita kasih lagi. Itu contoh hal-hal yang bisa kita buat jadi bentuk infografis, jadi satu poster sederhana aja. Kalaupun Anda misalnya tidak biasa belum biasa misalnya ya, menggunakan aplikasi digital yang untuk membuat poster digital, tulis tangan saja terus difoto, nanti fotonya yang dikirim, biar Anda nggak capek bolak-balik ketak-ketik terus ya untuk kasih tahu customer info yang sama. Selain Anda capek ketak-ketik terus copy paste, emosi juga mungkin jadi agak mulai naik gitu ya kalau udah kayak begitu nih ya. Kalau udah bolak-balik harus menjelaskan yang sama. Kedua juga gambar atau flowchart itu lebih mudah dipahami orang ketimbang membaca kata-kata orang bisa miss. Jangan salah loh ya, di Indonesia itu menurut penelitian lebih dari 20% masyarakat Indonesia itu disleksia sebetulnya. Jadi kalau kalimatnya panjang dia miss. Tapi kalau pakai flow dan gambar dia akan lebih cepat. Kemudian upayakan untuk melakukan preregistrasi. Ya tadi ya supaya anamnesanya dibantu ya. Kita anamnesanya dibantu juga oleh si pemilik hewan untuk mengisi di kuesioner awal yang tadi kayak contoh Dokter Loisa kan menanyakan apakah ada muntah, apakah dia ada diare. Nah, nanti kita akan share nih ya di bagian kedua dari sesi hari ini, kita akan share cara bikin kuesioner pakai Google Form yang jauh lebih gampang daripada Anda pakai WhatsApp sebenarnya, karena kalau WhatsApp orang ketik ulang dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau dokter menetapkan biaya untuk CFH ini
informasikan biaya itu mulai dari awal, ya, dan minta untuk lakukan pembayaran di awal. Supaya kita juga nggak buang waktu kita untuk orang yang mungkin cuma iseng doang gitu ya, dan tidak benar-benar menghargai waktu dokter gitu ya. Mungkin orang lagi banyak isengnya sekarang kan, lagi di rumah terus kan ya. Jadi apalagi tuh lihat foto dokternya cantik gitu kan ya, tebak-tebakan kayaknya masih jomblo nih dokternya, oh salah ya. Bukan HP. Berarti bukan consultation untuk hewannya ya, konsultasi diri kayaknya kalau udah kayak gitu. Bisa. Jadi pre-registrasi dan biaya itu dijelaskan dari awal. Poin kedua, kalau tadi bicara soal customer-nya, sekarang saya bicara soal Andanya nih sebagai pemberi jasanya ya, pemberi jasa. Kalau saya boleh kasih saran nih, ini cuma sekedar saran sih ya. Satu, tentukan jam prakteknya juga. Jadi praktek CFH itu Anda tuh buka prakteknya jam berapa sampai jam berapa nih CFH-nya. Supaya apa? Supaya customer juga menghargai waktu Anda. Kenapa? Karena kan tadi kita bilang nih kasusnya yang non-emergency dong gitu kan ya ibaratnya. Takutnya nanti kalau kita buka dan siap kayak si Matupang gitu ya, siang malam tunggu panggilan, mereka kemudian berpikir kasus emergency pun bisa dengan CFH. Ya, padahal CFH adalah kasus mungkin lebih ke yang ringan dan masih tahap awal atau bicara preventif misalnya itu perlu. Maka kita pun sebagai dokter perjelas nih jam praktek CFH-nya itu jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Jadi jelas. Saya juga sebenarnya pengen kasih saran kalau memang Anda punya budget lebih atau punya SIM card lebih dari satu atau handphonenya bisa double SIM card, pisahin tuh nomor yang dipakai untuk pribadi dengan yang dipakai untuk CFH. Karena takutnya nanti keganggu. Lama-lama stres sendiri juga ya kalau diganggu kapan aja untuk itu. Poin berikutnya, balik lagi, ini soal Anda nih sebagai dokter, sebagai yang melakukan layanan. Karena ini bentuknya CFH, kan Anda nggak pegang kan hewannya ya, nggak ketemu langsung. Akan lebih banyak ngomong, entah dalam bentuk lisan ataupun ketikan, ketimbang tangan kita bekerja, panca indera kita bekerja ya. Artinya apa? Skill komunikasinya perlu diperbaiki, ya. Jangan sampai nanti pasiennya malah jadi kapok, kemudian memberikan image yang jadi tidak baik gitu ya tentang Anda atau tentang klinik Anda. Begitu pandemi berakhir, harapan kita kan new customer yang masuk lewat consultation from home selain existing customer ya. New customer ini kan harapan kita nanti akan jadi customer kita juga ya sesudah pandemi selesai, atau dia akan datang ke klinik kita misalnya terjadi perburukan kondisi pada hewannya. Kalau kita communication skill-nya kurang bagus, dianya kapok, malah tidak menjadi image yang baik di mata. Nah, saya juga menyarankan apapun yang dipakai ya, apakah mau lewat WhatsApp, message, text, chat gitu ya, atau mau lewat video call, atau mau lewat voice call, saya menyarankan setiap selesai satu sesi CFH, sampaikan rakuman singkat tertulis nih, misalnya dengan WhatsApp ke customer tersebut. Jadi siapin template nih bahwa terima kasih sudah berkonsultasi dengan saya hari ini untuk anjing Anda bernama ini, misalnya gitu. Berdasarkan konsultasi, dugaan sementara kami adalah 1, 2, 3, kayak contoh tadi ya. Kemudian poin berikutnya, rekomendasi kami 1, 2, 3. Dan penting juga di bawah, di akhir, sampaikan disclaimer bahwa konsultasi online tidak dapat menggantikan kualitas pemeriksaan fisik tatap muka. Dan tambahkan, jika gejala berlanjut, segera kunjungi dokter hewan terdekat. Karena kita perlu melakukan disclaimer seperti ini. Sebab itu tadi ya, pemahaman customer mungkin masih rendah, sehingga kita perlu educate dan memproteksi juga profesi Anda dalam komunikasi sebatas ini. Nah, berikutnya adalah lakukan follow up ya ke customer untuk mengecek kondisi pet tersebut dan meningkatkan customer engagement. Dan seperti sudah disampaikan tadi, gunakan teknologi digital nih untuk melakukan consultation from home. Saya mau share sedikit beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan ya secara teknologi digital untuk melakukan consultation from home ya. Jadi ini kita bagi menjadi 2 stage ya. Stage pertama adalah sebelum konsultasi, yaitu proses booking appointment, dia bayar, kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan, itu pre-consultation. Itu tadi nanti akan kita contohkan bagaimana kalau menggunakan Google Form untuk melakukan itu. Kemudian ada sesi konsultasinya sendiri ya. Jadi
sudah masuk jam appointment-nya dan sesi konsultasinya sendiri. Nah, teknologi apa nih yang bisa dipakai untuk sesi konsultasinya sendiri? Saya bagi 2 kelompok besar ya, kelompok teks, jadi dengan kita mengetik, sama kelompok call. Oke, masing-masing orang tuh mungkin punya preferensinya sendiri-sendiri. Lebih suka pakai teks atau lebih suka pakai call, baik itu call cuman voice atau call dengan video call. Masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Saya mungkin cuma bisa share aja. Kalau kita pakai teks, challenge-nya adalah kita cenderung makan waktu. Ya, kita mau mengetik, menurut saya Anda sebaiknya itu sekian lebih lama waktu yang dibutuhkan ketimbang kita mengatakannya. Kemudian juga ada resiko, kalau saya menyebutnya misalnya textually complicated, salah paham, salah intonasi, huruf caps lock sedikit, jadi marah dan sebagainya. Padahal kita santai-santai aja. Ya, tapi ada manfaatnya juga teks itu, yaitu mengkonfirmasi kembali informasi yang sudah diberikan atau rekomendasi terapi yang diperlukan. Nah, selain kalau kita pakai call dengan lisan, ya dengan lisan itu interaksinya lebih bersifat langsung. Kemudian kalau Anda menggunakan video call, contohnya, itu bisa punya kesempatan juga mengenal si pet owner, melihat kondisi petnya, dan juga bisa melihat lingkungan sekitar di mana pet itu tinggal ya, gitu. Jadi bisa melihat juga kualitas perawatan pet di rumah tersebut. Aplikasi video dan voice call ini banyak kok yang gratis. Memang kuota internetnya tidak gratis. WhatsApp chat pun tidak gratis ya kuota internetnya. Betul. Nah, beberapa aplikasi ini, contohnya seperti Zoom, atau Google Hangouts yang kita juga pakai hari ini, itu sebenarnya punya fitur session recording. Jadi tinggal langsung klik tombol, itu bisa langsung nge-record. Sehingga, ya, auzubillah ya, knock on the wood, ada terjadi miskomunikasi di kemudian hari, kita bisa kembali ke recording yang tersimpan tersebut, untuk tahu salahnya mungkin di mana. Atau kita mau buat evaluasi diri kita sendiri, cara komunikasi saya udah lebih baik belum dengan pasien. Dan pasien mungkin akan merasa lebih profesional lagi. Di aplikasi telemedicine, di manusia, umumnya menggunakan basis video call untuk konsultasi online. Ya, kelemahannya memang kalau voice call atau video call butuh koneksi internet yang lebih kuat dan stabil. Nah, saran terakhir dari saya ya sebelum kita lanjut adalah kalau Anda sudah mau memulai melakukan CFH, konsistenlah menggunakan satu aplikasi ya. Jangan berganti-ganti, nanti customer-nya bingung dan dia jadi harus menginstall beberapa aplikasi yang berbeda. Tes aja, kita coba install beberapa, kita coba tes tuh dengan rekan kita atau teman kita, mana yang kira-kira kualitasnya lebih baik atau kita merasa lebih nyaman, apakah pakai WhatsApp call atau mau pakai Skype, pakai Zoom, pakai Google Hangout. Mumpung nih sekarang semua penyedia layanan ini karena krisis COVID lagi menggratiskan nih semuanya nih. Jadi bisa memanfaatkan gratisan ini dengan lebih baik. Nah, tadi Dok Loisa kan juga sempat menceritakan tentang rekam medis itu juga perlu dipisahkan atau ditandai mana yang menggunakan telemedicine atau konsultasi langsung. Oke, baik. Nah, saya mohon izin untuk menunjukkan video singkat bagaimana kalau di beberapa user yang sudah menggunakan sistem PAU itu, karena ada rekam medis online, bisa juga memilih kelompok khusus diagnosis untuk telemedicine dan konsultasi online. Saya mohon izin waktu 2-3 menit untuk menunjukkan video ini. Sambil teman-teman silahkan mulai, saya terima kasih yang sudah memasukkan beberapa pertanyaan. Dok Loisa udah bisa baca juga ya Dok, dari chatnya Dok ya. Sambil Dok Loisa mempersiapkan diri untuk menjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Jadi silahkan sambil menonton video ini, teman-teman boleh mengetik di chat untuk pertanyaannya ya. Saya akan share videonya dulu.
Ini adalah aplikasi yang dipakai kasir ya untuk Paulice. Nah, yang ini adalah aplikasi rekam medis untuk dokter-dokter pakai. Oke, baik. Itu tadi sedikit sharing dari kita, ya. Nanti videonya bisa dilihat di YouTube-nya, channel YouTube-nya Pak Edi ya, silahkan. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Udah banyak yang nanya loh, Dok Lo. Wah, seru sekali nih. Dok Loisa bisa baca pertanyaan dari teman-teman atau perlu saya bacakan kah? Bisa, Bu. Oke, silahkan Dok Loisa dijawab nih dengan menyebutkan nama penanyanya, Dok, silahkan. Dari Dokter Yunita ya. Nah, ini salah satu teman grup saya, Bu. Kita sering diskusi bareng gitu kan. Jadi, bagaimana solusinya kita sebagai dokter bisa menyampaikan ke klien bahwa CFA ini berbayar karena beberapa penanya baru maunya instan dan gratis. Bener Kak, itu dok, itu sulit banget dari awal-awal tuh nggak semuanya bisa dikomunikasikan. Tapi bagaimana caranya kita nih sekali lagi jadi kayak kemampuan menyampaikan, kemampuan mengetik bahwa ini tidak gratis, ditanyakan juga nggak apa-apa dok. Jadi ditanyakan ke dia, ibu ada kesempatan atau bapak ada kesempatan untuk datang ke klinik atau tidak, atau mau konsultasi online. Kalau dia jawab konsultasi online, langsung diberikan form yang prosedur konsultasi online kayak gitu. Jadi langsung di WhatsApp ke situ bahwa ini tidak, kan secara tidak langsung itu akan memberitahu bahwa ini tidak gratis gitu. Atau kalau dia mau instan ya langsung ada beberapa klien juga dari konsultasi online yang saya lakukan itu, saya bilang kita bisa siapkan obatnya, lalu dimasukkan biaya konsultasinya pada saat dia membayar, seperti itu. Tapi tetap melakukan transaksi dulu ya dok, sebelum obat tersebut dikirim atau diambil oleh pemilik hewan. Gitu Kak Ita, Dokter Yunita, bagaimana? Oke, dilanjut dulu. Nanti teman-teman yang bertanya yang lain tidak kebagian terjawab. Apakah obat yang diberikan termasuk antibiotik juga? Ada beberapa yang iya dok, kayak gitu. Jadi
makanya kadang-kadang beberapa klien juga mengirimkan foto kayak gitu. Jadi misalnya kayak anjing saya bersin-bersin, ada ini saya nggak share yang ini, yang CFA ini, anjing saya bersin-bersin. Dokter bisa meminta foto hidungnya atau menanyakan bersihnya seperti apa, foto aja hidungnya, kotornya seperti apa, dan pada saat itu memang terlihat warna hijau, dok. Kayak gitu. Jadi saya bilang tetap dijelaskan bahwa kemungkinannya ini, tetapi karena kondisinya ada cairan yang keluar dari hidung adalah berwarna hijau, jadi saya perlukan untuk membawakan antibiotik. Tapi tetap dok, pembawaan antibiotiknya juga tetap harus dikontrol, kayak gitu kan, dan pastikan mereka menimbang hewannya. Pada saat membeli obat tuh, menyiapkan obat, tetap mereka yang harus menimbang dengan menggunakan timbangan manusia, itu juga nggak masalah. Kayak gitu. Ada beberapa yang memang saya bawakan antibiotika, dok, kayak gitu. Karena ini hanya berupa dari Dok Anik Andriani, karena ini hanya ada dua pertanyaan sekalian dijawab aja, Dok Loisa. Oh iya, Dok Anik ada dua. Karena ini hanya berupa konsultasi tanpa pemeriksaan fisik berdasarkan deskripsi owner dan berapa tarifnya dibandingkan konsultasi ke klinik. Kalau saya tetap sama, Dok. Kadang-kadang tetap sama sih sebenarnya ya, kayak gitu. Sama aja. Kan nggak ada yang berubah ya, Dok. Justru malah kalau bisa dipikirin, waktunya jadi malah lebih banyak tersita di situ gitu. Kadang-kadang satu klien tuh dia kan jadinya kadang-kadang gini, dia udah bayar 100, jadi kesannya kayak bisa WA dokternya kapan aja, bisa WA kapan aja gitu. Harusnya sih kalau lebih mahal juga nggak masalah sih kalau menurut saya ya, kayak gitu. Karena kalau dokter rasain jadi apa ya, beberapa kali dalam sehari itu dia bisa meng-WA dokter gitu. Kalau saya pakai sistemnya WA kayak gitu. Terus bila digunakan voice atau video call, bagaimana membatasi pertanyaan klien atau batasan waktunya? Makanya dari awal dokter sudah harus kasih tahu prosedurnya. Kalau menurut saya yang prosedur nanti bisa saya, kalau dokter mau bisa WA saya, nanti saya kirimkan kopian WA-nya kayak gitu. Jadi pada saat dia memutuskan untuk konsultasi online, kita sudah memang harus lempar, dok, prosedur konsultasi online-nya kayak gitu. Itu sih, dok, kalau menurut saya. Dan kalau misalnya dokter merasa bahwa kalau mau video, kalau saya sih berpikir gini, kalau video call, saya mesti batasin dong, maksimal adalah 5 menit sampai dengan 10 menit tuh, ya bayar sekian. Kalau misalnya lebih, ya harus charge. Itu kan, makanya prosedur konsultasi online-nya dokter itu, dokter mau pakai trik apa, sudah harus jelas, kalau menurut saya. Kalau saya tidak menerima call atau video call, gitu kan, jadi semuanya by message, gitu kan, karena bagi saya semuanya akan ter-record kalau dari by message, kayak gitu. Itu, terus satunya lagi, ada lagi dari Dokter Indah. Jika diizinkan, dok, boleh sebutkan berapa range tarif konsul online jika tanpa obat? Sama, dok, dokter konsul online-nya berapa? Itu yang saya lakukan ya. Tarifnya saya berapa, gitu kan, tetap ada biaya registrasinya. Tapi kalau misalnya saya pikirin lebih dalam ya, dok, dengan beberapa kali saya melakukan konsultasi online, harusnya sih lebih mahal, karena mereka akan dengan nggak mungkin setelah obat dikirim pun kadang-kadang mereka masih mau WA kita menanyakan obatnya, terus obatnya startnya jadi kapan, padahal di situ kita udah jelasin secara jelas sih kalau menurut saya ya, tapi namanya pet owner pasti ada aja yang kurang, dan itu kan kalau dihitungan waktu pasti akan nyita waktunya dokter kan ya. Jadi kalau misalnya dokter mau range-nya lebih mahal dari yang dia visit datang ke dokter, ya nggak masalah juga. Itu sih kalau bagi saya ya prefernya dokter kayak gitu. Tapi kalau di telemedicine-nya manusia, kalau saya compare, kemarin juga diskusi sama Bu Ena, di Halodoc 25.000 ya, Bu, lebih murah. Iya, betul, 25.000. Cuman kan kalau di manusia kan enaknya bisa kontak langsung sama si pasiennya kan, dok, dan pasiennya akan berbicara dengan sejujurnya. Kita kadang-kadang hewannya dibawa aja ke tempat kita, dok, bener nggak? Gitu. Apalagi ini yang semuanya serba, istilahnya kalau saya bilang gini, ilmu dukun lebih mahal ya daripada ilmu tapi nggak gitu, dok, semuanya dilakukan secara profesional. Tapi kalau misalnya masalah konsultasi harganya ya terserah dokter, kalau bagi saya kayak begitu. Cuman range-nya ya yang biasa dokter lakukan di klinik aja, kalau menurut saya sih gitu. Pada human konsep dari Dr. Muhammad Sutarsa, pada human konsep telemedicine sudah cukup mapan, misalnya menggunakan aplikasi Halo Dokter, di situ ada list dokter beserta background pendidikan, kursus, spesialisasi, dan tarifnya juga sesuai dengan keilmuan. Dokter umum, spesialis, profesor. Apakah dari PAU ID atau rekanan? Ibu ini kayaknya punya ibu deh. Iya, nanti aku yang jawab ya. Boleh, nanti aku yang jawab. Lanjutin dulu pertanyaan dari Dok Rifki.
Dan dari Dok Aditya. Ya. Yang dari Dok Rifki itu tadi Dok, tarif ideal untuk konsultasi online-nya berapa? Itu terserah dokter. Kalau misalnya dari range-nya saya paling target cuma maksimal ya 100.000 Dok, kayak gitu. Cuman semuanya saya serahin ke dokter, karena kan setiap daerah pasti berbeda ya Dok, kayak gitu. Izin bertanya, saya Dr. Haiwan Aditya, bagaimana tips penentuan dosis obat standar yang diberikan dan untuk obat standar yang tidak disebutkan batas-batasnya seperti apa? Tetap Dok, kita jadi kayak harus tetap bekerja sama si pemiliknya, ya nggak bisa dibuatkan obat kalau misalnya dia tidak, bagaimana caranya dia mendapatkan timbangan dan memberitahu kita timbangan si hewannya kan Dok, karena nggak bisa membuat obat tanpa timbangan kalau di hewan, kayak begitu. Jadi tetap dikomunikasikan ke dia bahwa kalau mau ambil obat, infokan ke kami timbangan berapa berat badan hewannya tersebut, kayak begitu. Terus kayak vitamin segala macam kan bisa diberikan gitu ya Dok ya. Itu nggak masalah, kalau kayak tadi tetes telinga segala macam itu bisa diberikan, kayak gitu. Sama-sama Dok Yunita, dari Dok Alem, nanti dipenjelasin semua diagnosa dan diferensial diagnosa dan obat-obatannya ditulis dengan jelaskah? Kalau misalnya tentang obat-obat yang dijulis dengan jelas, itu tidak ya Dok. Saya selalu bilang kayak begini, kalau diagnosanya tidak, saya tidak pernah bilang itu diagnosa. Saya bilang kemungkinannya adalah ini. Kalau saya bilang diferensial diagnosa, mereka belum tentu paham Dok. Jadi saya bilang gini, kalau berdasarkan dari cerita yang Ibu berikan tentang sakitnya Ibu gitu kan Bapak, kemungkinan diagnosanya adalah ini minimal adalah 2 sampai dengan 3 saya pasti akan berikan, kayak begitu. Dan obat-obat yang diberikan itu hanya sekedar obat yang memang jika tidak ada perubahan ya memang harus datang. Dan obat-obatan itu misalnya kayak saya bilang antibiotik, ini saya berikan antibiotik, antiinflamasi, vitamin atau multivitamin, obat tetes telinga. Jadi tidak gampang saya tulis saya berikan enrofloxacin, saya berikan cepadroxil 500 mg segala macam, enggak. Saya sih cuma bilang obat yang saya kirimkan adalah ini hanya batasan sekedar antibiotik, multivitamin, obat tetes telinga seperti itu Dok. Kayak gitu, makanya kenapa sebenarnya ini sharing ya Dok, maksudnya saya juga perlu masukan dari dokter-dokter yang perlu nggak kita menjelaskan secara detail obat tersebut, bukan secara detail, maksudnya dosisnya segala macam berapa ratus miligram segala macam, itu mungkin diskusi lagi ya Dok, dokter mungkin lebih paham dan lebih tahu kayak gitu kan. Terus Dokter Ani, kalau Dokter Ani mana ya? Kalau follow up. Kan tadi ada follow up itu bayar lagi apa gimana? Dengan 3 hari sesudah itu, bila ada pertanyaan lain, apakah dihitung konsultasi baru lagi? Selama ini sih, saat follow up, aduh Dok, saya bersyukur banget ya, puji Tuhan banget, tidak ada komplain Dok. Jadi harus sertai dengan doa ya Dok. Jadi belum ada. Jadi semua yang saya follow up, so far ada perbaikan, gitu. Ada perbaikan dan saya bilang tetap di-maintain, saya bilang tidak dihabiskan obatnya. Kalau misalnya belum ada yang sampai akhirnya balik lagi itu ke klinik, itu enggak Dok, kecuali ada beberapa yang dia minta CFH tapi kucingnya ternyata ketabrak kayak gitu. Dan itu dari awal saya bilang tidak bisa melakukan CFH atau konsultasi online jika kondisinya seperti ini, kayak begitu. Kadang-kadang mereka akhirnya semuanya mereka berpikir bahwa semuanya bisa CFH, padahal itu adalah tindakan yang memang harus kita ronsen atau harus tindakan yang memang harus surgery kayak gitu kan, operasi kayak gitu Dok. Tapi tetap harus di follow up Dok, nggak boleh nggak di follow up. Biar nggak hilang juga ya. Jadi tetap nanti kan harapannya adalah pada saat pandemi ini beres, mereka akan attach banget sama kita. Wah dokter itu jago banget, bisa ngobatin dari jarak jauh, terus sembuh gitu kan. Jadi mereka akan attach dengan kita. Dari dokter makanya kalah dukun ya. Dari kalah dukun ya. Dokter Bianca Natalia, makasih Dok Laisa. Mau dong prosedur konsul online-nya. Oh iya Dok, nanti saya kirimkan, dokter WA aja ya. Kayak gitu. Nanti juga ini saya mungkin mohon izin kan slide ini akan kita share ya ke teman-teman semua. Jadi setelah sesi ini berakhir, makanya jangan kabur dulu nih, harus sampai selesai sesi nih ya. Ada linknya, ada link untuk teman-teman bisa download semua materi kita hari ini, gitu ya.
Terus terus dari Dokter Lucy, buat darurat dan masa kayak sekarang online ini bagus ya, walau buat saya yang agak gaptek memungkinkan perlu adaptasi, paling baik punya apotek sendiri. Ini mah udah harus digital dok, anak dok. Stella dok. Memang harus, kalau saya lihat-lihat dari Bu Ena ya, pakar-pakar bisnis, manajemen kayak gitu, sekarang udah mesti digital dok, nggak bisa kita kadang-kadang sekarang pun kalau dokter ngalamin ya, dan itu saya alami sendiri buat orang tua saya gitu, dan saya lakukan konsultasi online sama dokter saya gitu, dan itu menurut saya digital itu untuk saat-saat sekarang itu sangat-sangat penting gitu, dan buat maksudnya gini dok, saya di keluarga saya pun saya nggak mungkin bawa orang tua saya sekarang ke rumah sakit gitu kan, untuk hanya cek kulitnya yang gatel gitu kan ya. Akhirnya cerita deh. Akhirnya saya konsultasi online sama dokter kulit gitu kan. Terus kita videoin foto yang daerah gatelnya itu muka gitu kan. Waktu itu papa saya semuanya gatel. Kita juga nggak tahu apakah karena vitamin yang kita beri itu terlalu banyak, tapi vitaminnya akhirnya dikurangin tapi tetap masih gatel. Dia sampai akhirnya nggak tahan gitu kan ya. Terus akhirnya saya konsultasi sama dokter kulit. Terus dia bilang, oh ya, ini videonya, dia juga kasih sama di manusia pun dia kasih prosedur yang sama. Jadi pada saat kita mau konsultasi, dok saya mau konsultasi, dia akan lempar langsung prosedur konsultasinya dok. Kayak gitu. Itu saya baru ngelakuin kurang lebih 3 hari yang lalu dok, dan obatnya udah nyampe kayak gitu. Dan itu kirim ya obatnya. Dan itu benar-benar ngebantu banget buat saya yang nggak mungkin bawa orang tua saya untuk datang ke rumah sakit untuk hanya cek kulit ketemu SPKK untuk saat ini. Gitu. Itu sih dok. Jadi saran buat Dok Lucy, Stella dok. Diberdayakan, anak-anak diberdayakan atau Stella. Oke, Dok Lisa, kita lanjut ya, pertanyaan masih lumayan banyak ini. Ya, Dokter Nimas izin tanya, bagaimana respon sama ini Paw Parent yang ikut CFH di klinik dokter, dan goalnya dari CFH-nya apa? Goalnya dari CFH-nya apa juga? Responnya sih selama ini sih yang tadi saya bilang dok, tidak ada keluhan gitu ya, jadi makanya saya bilang aduh mesti disertain dengan sama doa sih dok, menurut saya ya. Jadi tidak ada komplain, belum ada komplain gitu kan. Terus kalau tidak ada, saya follow up, kalau nggak ada komplain ya tetap diharuskan obatnya, saya cuma bilang kayak gitu. Terus kalau tidak ada apa-apa, jika memang tidak bisa dilakukan via WhatsApp, saya selalu bilang silakan datang ke klinik kami yang bukanya jam sekian kayak gitu dok. Berdasarkan pengalaman Dr. Lisa, jika saat konsultasi online ternyata pasien dugaannya mengarah ke penyakit serius dan tetap membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG, maka tentunya akan berlanjut ke tatap muka. Apakah juga akan dikenakan jasa konsultasi offline saat bertemu? Oh enggak dok, kalau dia sudah mengikuti dia misalnya sudah transfer nih biaya konsultasi online-nya saya udah nggak cas lagi, kayak gitu. Karena dia juga kan pasti pada saat datang ke klinik akan WA kita bahwa dok saya akan datang yang kemarin konsultasi online, yang ada juga yang seperti itu, kayak gitu. Saya nggak cas lagi, kayak gitu. Izin saran dok, konsultasi online ini sebaiknya obat itu bagus banget nih sarannya nih. Klinik masing-masing, karena ada beberapa orang yang menerapkan sistem ini memberikan resep untuk tebus di apotek luar. Takutnya obat yang diberikan tidak terus-menerus tanpa follow up. Ya betul dok. Betul, setuju banget. Dokter Tita ini dokter saya, Bu. Yang tadi. Rui Ichijo. Ya Allah. Tadi cium nih ya satu ya, si Dok Tita ya. Oke. Iya, kita loncat ke pertanyaan dari Dokter Fahri Arfanto. Fahri Arfanto. Izin nanya dok, saat pertama kali melakukan sistem CFH ini, buat kasih tahu ke klien H- berapa dok? Maksudnya, atau pas hari itu pengumumannya saat itu juga sudah mulai CFH. Kalau saya dok, saat itu saya share, saat itu juga saya melakukan CFH, dan puji Tuhan langsung klien CFH dok. Kayak gitu. Terus Dok Aditya lagi nih tadi, bagaimana terkait kebutuhan kita untuk memeriksa temperatur pasien? Temperatur pasien dok, dan itu sulit sih dok sebenarnya. Tetap harus ditanyakan bahwa ibu punya termometer nggak gitu. Kalau misalnya nggak punya termometer gitu kan ya dok, gitu tetap ibu coba pegang deh bagian-bagian yang memang bisa dicek untuk kemungkinan suhunya ya dok, walaupun ya nggak 100% itu akurat ya dok, gitu. Tetap komunikasinya sih dok kayak gimana ininya. Cuman kalau misalnya dokter mau membawakan in case dokter mau membawakan
obat demam pun kalau bagi saya sih tetap aman ya, kayak gitu. Cuman tetap disaranin dia punya si termometer itu, gitu. Intinya kemampuan masing-masing kita untuk komunikasi dengan klien ya dok. Iya betul dok Endang. Intinya lah komunikasi sama si klien. Biasanya cara kita menjawab pertanyaan klien pastinya banyak, semoga bisa mengaplikasikan ilmu. Makasih. Sama-sama dok. Dok Dana, halo. Dok Dana nih dari Jombang Bu. Jauh ya, luar biasa ya Dok Dana. Kirim kita dan harus selalu pasien tersebut via online. Iya, dan kita Dokter Dana kita mesti follow up. Kalau yang saya lakukan itu 2 sampai dengan 3 hari itu pasti saya tanyain lagi, Ibu gimana kondisinya gitu. Kalau memang lebih memburuk kan mesti cepet-cepet, Ibu kayaknya mesti datang deh gitu. Secara langsung ya mesti maksa dia untuk datang ke klinik kayak gitu. Oh, dikoreksi sama Dok Dana, di Rembang, bukan Jombang. Oh, Rembang, benar. Beda, itu beda. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi pertanyaan. Oh, iya, benar, betul sih. Ada pertanyaan dari Dokter Agustin dari Kudus loh ini. Untuk membutuhkan obat, pengirimannya apakah dengan jasa Grab, Gojek dan sebagainya atau diambil sendiri? Tapi saya tuh meminimalkan pengiriman dari klinik dok. Jadi pengiriman dari klinik tuh saya tuh benar-benar saving energi anak-anak sih sebenarnya ya dari masa-masa pandemi ini gitu. Jadi kalau saya sih sebisanya ownernya pick up di klinik gitu kan ya, atau kita pakai ojol dok kayak gitu. Jadi ojek online-nya boleh dari kita gitu kan ya, nanti dibayar sama si pemilik kita yang orderin gitu kan, atau tapi satu lagi dok, kadang-kadang kita saking happy-nya udah konsultasi online dapet dapat klien gitu kan, kita kadang-kadang kirim aja gitu. Satu lagi dok, tunggu transaksinya selesai. Kalau bagi saya kayak gitu. Sayang kan dok kalau dokter udah buat obat, buat apa? Jadi obat itu dibuat setelah pemilik itu menyelesaikan pembayaran kayak gitu. Boleh juga Gojek yang dari mereka kayak begitu, atau ojol yang dari mereka kayak gitu. Oke, dan karena kebetulan kan di klinik Lipo juga menggunakan aplikasi PAU ya, jadi udah bisa cetak konfirmasi nota dulu, baru barangnya Betul, Bu. dikirim. Udah pasti terima duitnya ditransfer, udah siap notanya masuk, baru bisa barangnya dikirim. Apakah ketika di follow up sudah dikenakan biaya? Karena pasti kalian akan bertanya berbagai hal yang terkait dengan kondisinya. Kalau saya enggak dok, udah enggak gitu. Jadi pada saat kayak begini gitu ya, saya memang fokus sekarang nih, saya memang sudah tidak banyak di klinik gitu kan ya, jadi saya fokus gimana caranya ngejalanin konsultasi online ini gitu kan. Jadi pada saat memfollow up ya kayak kita memang harus menanyakan kan dok, maksudnya dari arti kita dokter, dia pasiennya, tetap harus menanyakan gimana respon terhadap obat yang kita berikan kayak begitu. Kalau bagi saya ya itu memang harus ditanyakan, kalau memang terjadi apa-apa kan bisa segera ditangani dok, dan itu kalau bagi saya follow up itu 2 hari sampai dengan 3 hari harus sudah terfollow up kayak gitu. Tapi sama ini sih so far puji Tuhan banget tidak ada komplain, tidak ada yang akhirnya menjadi lebih buruk gitu kan sampai per hari kemarin, seperti itu dok. Oke. Dok Lo, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin kalau boleh kita simpan dulu ya. Supaya kita masuk ke sesi berikutnya terlebih dahulu. Begitu juga pertanyaan tadi dari Dok Sutarsah. Saya simpan dulu ya dok, boleh mohon izin, nanti saya akan jawab di bagian agak belakang. Kita lanjutkan dulu ke segmen berikutnya ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada menurut saya flow yang harus dibuat itu harus terbagi dua ya. Ketika kita berinteraksi dengan pasien, yaitu sebelum konsultasi, jadi pre-consultation stage dan consultation stage, jadi sesinya berlangsung. Nah ini perlu dibuat dua flow yang jelas gitu ya kepada si pasien. Nah di segmen berikut ini kita mau bahas karena tadi Loisa kan udah share bagaimana sesi konsultasinya sendiri berlangsung ya. Kita akan share sekarang bagaimana membuat flow yang tidak menghabiskan waktu banyak juga buat para dokter untuk segmen yang pre-consultation-nya ya, jadi yang sebelum konsultasi dijalankan.
Jadi ketika Anda udah promosi nih kepada customer Anda bahwa Anda sekarang menerima consultation from home, punya layanan consultation from home, ada step dulu kan yang harus diikuti oleh si pet owner sebelum sesinya dijadwalkan untuk berlangsung. Ya, nah kalau Dok Loisa tadi share kepada kita, beliau semuanya berbasis WhatsApp chatting. Jadi mulai dari pre-konsultasi maupun sesi konsultasi. Beliau juga tadi share ya, plus minusnya seperti apa. Salah satunya mungkin juga kalau ketika kita pakai WhatsApp chat, dia jadi ngerasa kapan aja gue bisa ngechat lagi gitu kan ya ibaratnya. Lain kalau kita memang membangun sesi konsultasi online-nya dengan video call dan membatasi waktu. Nah, dari sisi pre-konsultasi, tadi kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada si pemilik hewan ini sebelum sesinya berlangsung, jadi si pre-konsultasi. Kalau kita menggunakan WhatsApp, kita bisa pakai broadcast message, ya, karena nomor handphone pasiennya sudah disimpan, kemudian Anda berarti harus nyimpen juga nomor pasiennya dulu, gitu ya, kemudian bisa mengisi template dengan cara copy paste, harus ada proses pemindahan ya dari WhatsApp kemudian di data ulang, entah Anda pakai Excel atau kalau Anda pakai Paulice, mungkin aplikasi Paulice yang rekam medis bisa di screenshot langsung di-upload foto juga bisa. Formnya bentuknya tulisan, ketikan, kemudian kalau ada foto harus simpan lagi galeri dan sebagainya. Kemudian format jawabannya hanya isian singkat. Ada resiko juga mereka salah ketik misalnya ya, atau mereka karena panjang banget kata-katanya mereka tidak paham. Nah, yang kita mau share adalah coba menggunakan Google Form. Google Form ini kayak kuesioner online, tidak bayar, ini gratis. Bisa bikin link doang. Jadi kalau ketika kirim ke customer, kasih linknya aja, dia klik langsung dia masuk ke kuesioner dan dia langsung jawab. Keuntungannya apa? Kalau pakai Google Form, bayangin ya kalau Anda pakai WhatsApp untuk pertanyaan-pertanyaan ke customer, kita kalau mau ngecek lagi itu dijawab apa ya? Kan kita scroll dulu ya, cari ini dulu dia tuh namanya siapa sih, WhatsApp-nya yang mana gitu kan ya ibaratnya. Kita harus scroll lagi gitu. Kecuali kita udah ketikin ulang ya, pindahin ke Excel. Tapi kalau pakai Google Form, seluruh data itu otomatis langsung terdata. Bisa dibuat jadi PDF, bisa jadi Excel, gampang banget gitu. Dan kita tinggal search aja nama orangnya di situ. Jadi kuesioner awalnya ini udah langsung terdata. Kita nggak lebih sedikit aktivitas yang harus kita lakukan dengan tangan kita. Jadi teman-teman, apalagi kalau kayak Dok Loisa ya, yang pre-konsultasinya juga dipegang Dok Loisa, sesi konsultasinya juga dipegang Dok Loisa, gitu ya, keriting nanti otaknya ya, banyak banget yang harus dilihat semuanya. Jadi keuntungannya kalau pakai Google Form adalah semua isian yang udah diisi oleh pasien pet owner tadi itu kesimpan ke data semua, ya, ke data semua, bisa diakses dari mana aja, dari handphone bisa, dari laptop bisa, dari tablet bisa, dari mana aja bisa selama linknya aja, dan itu terproteksi dengan password, jangan khawatir. Oke? Nah, untuk memandu teman-teman membuat Google Form, ini waktunya memang udah agak tinggal pendek nih. Mbak Anissa akan membantu saya untuk bagaimana caranya, mungkin cara singkatnya saja. Tapi tipsnya yang pertama adalah sebelum membuat Google Form, selayaknya kita membuat kuesioner ya, kayak tadi Dok Loisa udah bikin template kan ya, bikin dulu ya daftar pertanyaan, entah mau tulis tangan atau pakai Word atau ketikan-ketikan sederhana sebelum membuat Google Form. Jadi biar lebih cepat tinggal pindah-pindahin. Bikin Google Form kuesioner itu cukup sekali dan nggak ada batasan. Mau sampai 1.000, 2.000, 3.000 pasien yang ngisi nggak ada batasan. Don't worry, insya Allah nggak akan meledak karena Google punya storage yang sangat-sangat besar dibandingkan storage handphone kita. Jadi ini satu lagi ya, datanya itu nggak ngabisin storage di handphone. Karena datanya di cloud kalau Anda pakai Google Form. Ya, jadi storage handphonenya nggak cepat habis juga kalau menggunakan kuesionernya Google Form. Saya beri waktu kepada Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa, are you ready? Halo. Ini makasih halo. Nah, ya. Dok Loisa. Ya. Ini saya Anissa. Oke, Mbak Nisa nih waktunya tinggal dikit ya. Tinggal 20 menit ya Mbak Nisa ya, 15-20 menit bisa. Oke, saya serahkan presentasinya ke Mbak Anissa sekarang. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Ena dan Dok Loisa. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Anissa. Saya dari timnya Pau ID di bawahnya Bu Ena. Di sini saya hanya memandu sedikit sih, mempraktekkan secara langsung gimana sih cara membuat Google Form secara live ya. Tadi sudah disebutkan trik-triknya oleh Bu Ena. Ini mau cek dulu apakah sudah kelihatan tampilan komputer saya, laptop saya. Sudah, Mbak Anissa kelihatan? Ya, oke. Ini saya sudah mempersiapkan
list pertanyaan ataupun ini deskripsi. Ini maksudnya adalah aturan main ataupun prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing klinik untuk consultation from home. Jadi memang harus dirumuskan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke dalam Google Form. Setelah semua selesai pertanyaannya nih, saya mohon maaf Dok Loisa, saya contek pertanyaan-pertanyaan formnya. Jika sudah, kemudian dokter bisa langsung buka halaman web, kemudian ketik google.com. Di sini di search pencarian Google-nya, kita search aja Google Form. Di sini muncul berbagai tampilannya, tapi kita pilih yang Google Form sign in, karena yang lainnya bisa add, bisa masuk ke dalam aplikasi lainnya. Ketika sudah diklik, maka ini akan langsung connect ke dalam account Google Mail dokter. Begitu kita mau buat Google Form yang masih kosong, kita klik blank tadi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan waktu kita akan memulai bikin Google Form-nya. Ada 2 laman, ada question dan response. Untuk laman question, di sini kita akan membuat tampilan formnya itu seperti apa. Mulai dari tampilan warna, kemudian judul, kemudian nanti kita bisa tambahkan pertanyaan-pertanyaan di sini dan format jawabannya. Sementara kalau respon, ini akan terisi ketika ada orang yang mengisi Google Form kita. Jadi ini seperti rangkuman dari jawaban-jawaban Google Form yang sudah kita sebarkan dan sudah kita kumpulkan. Langsung saja, misalkan untuk form ini saya akan memberikan judul form konsultasi online klinik ABC misalnya. Dan kelebihannya lagi, karena ini bersifat online, maka semuanya akan otomatis ke save. Jadi kita nggak perlu klik-klik save lagi, karena semuanya akan langsung ke save. Kemudian untuk deskripsi nanti saya bisa tinggal copy paste dari apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Bisa prosedur, bisa mungkin harga dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah siap semua, kita langsung masuk ke pertanyaan, bar pertanyaan. Tinggal klik di sini, kemudian di sini akan muncul question, kolom question-nya. Di sini yang tadi saya sudah sebutkan juga, persiapkan dulu pertanyaannya agar biar lebih mudah ya dan lebih cepat, sehingga tinggal copy pertanyaan yang kita siapkan sebelumnya, kemudian kita paste ke bar ini, dan nanti kita pilih jawaban apa yang kita harapkan. Kalau untuk nama, kita format jawabannya pasti short answer atau isian singkat. Jika sudah, dan misalnya dokter menginginkan pertanyaan ini adalah yang harus dijawab oleh pasien, maka kita klik required. Karena kalau misalnya mereka submit pertanyaan ini dan tidak diisi, maka mereka tidak akan bisa submit atau mengumpulkan kuesioner online-nya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau menambah, kita tinggal klik tanda plus ini, nanti dia akan nambah sendiri bar question-nya. Saya masuk ke pertanyaan kedua ya, memberikan contoh sedikit, misalnya jenis hewan. Kita copy lagi, kemudian kita paste di sini pertanyaannya. Nah, kalau jenis hewan ini, kita bisa bermain dengan format jawabannya. Kalau jenis hewan, misalnya kita bikin multiple choice aja, misalkan anjing, kemudian kucing, atau yang sebagainya. Jadi bisa tidak hanya format jawabannya hanya isian singkat, tapi kita bisa bermain dengan beberapa format jawaban di sini. Di sini juga mungkin dokter membutuhkan informasi ini harus diisi, maka harus klik required. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya sudah menuliskan form pertanyaan online secara singkat dari pertanyaan-pertanyaan Dok Loisa. Di sini juga saya mau menjelaskan satu hal lagi, ada satu format jawaban berupa file upload, di mana mungkin dokter menanyakan foto keadaan pasiennya agar lebih jelas dan tidak menimbulkan misleading, maka di sini juga bisa memilih file upload. Jadi pasien bisa mengupload secara langsung foto yang dari hewannya. Mungkin kalau dokter melihat ini tidak sangat familiar ya, karena ini yang kami PAUID gunakan untuk pendaftaran online session ini. Seperti itu. Jadi mungkin udah tambahin dikit ya Mbak Nisa ya. Jadi ya. Ini teman mungkin udah berapa kali ya kalau kita kirim link untuk registrasi sesi-sesi kita, itu kan ngisi jawaban, ngisi kuesioner kan. Nah, sebenarnya kuesionernya dibuat pakai Google Form ini gitu. Jadi nanti berarti pasien Anda juga tinggal ngeklik seperti itu jawaban-jawabannya, dia nggak perlu ngetik terlalu banyak. Nah, sama tadi contoh kayak file upload tadi,
kan misalnya tadi dari Dok Loisa, beliau bikin SOP-nya bayar dulu ya, baru kemudian konsultasi online. Nah, jadi bukti transfernya bisa diupload langsung di Google Form ini. Sehingga teman-teman dokter juga nggak ribet gitu, nanti mau nyari yang mana udah transfer, mana yang belum ya, gitu loh. Itu udah langsung terdata semua di, nanti pas klik responses itu akan muncul semua. Pas klik responses akan muncul semua. Nah, mungkin karena waktu Mbak Nisa, bisa tolong tunjukin nggak Mbak Nisa, kalau pasien udah ngisi, kayak gimana sih tampilan yang kita dapat sebagai pemilik kuesioner gitu ya ibaratnya. Oke, ini kan tadi kita sudah di halaman question, kita berarti langsung ke halaman respons ya untuk melihat jawaban-jawaban dari pasien. Sebenarnya ini ada beberapa tampilan, tapi saya rekomendasikan untuk melihat yang individual, laman yang individual. Karena di dalam laman individual ini, dia akan membagi setiap jawaban per pasien. Jadi misalnya di sini nama pemiliknya adalah Andrina, maka semua jawaban yang ditampilkan dalam laman ini adalah jawaban yang diberikan oleh Mbak Andrina. Begitu juga kalau kita klik selanjutnya, itu akan udah ada di laman pasien yang berbeda, yaitu misalnya Dio. Seperti itu. Lalu misalnya mau di-download nih Bu Ena, ini kita tinggal download yang PDF dulu Mbak Nisa, yang klik print. Oke, kalau misalnya untuk save secara PDF bisa print response. Nanti di sini kan akan ada settingan untuk print ya. Cuman kalau misalnya untuk memang tidak mau di print, bisa save as PDF aja, kemudian tinggal di save. Maka semuanya, laman ini akan masuk ke storage laptop atau komputer Anda, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya tadi Bu Ena sempat bilang semua terotomatisasi akan masuk ke dalam satu namanya Google Spreadsheet. Sebenarnya Google Spreadsheet ini mirip dengan Google Excel, tapi hanya bersifat online. Jadi Google mengeluarkan fitur ini, begitu tadi kita klik lambang yang warna hijau ini, maka akan keluar seperti ini. Sama seperti Google Excel, tapi hanya bersifat online. Dan ini real time ya. Begitu ada orang yang selesai mengisi kuesioner dan submit, maka langsung bertambah. Ya, datanya langsung tertampil di sini, seperti itu. Ini juga mau bisa di-download dalam bentuk macam-macam, bisa Excel lagi, bisa PDF, dan lain-lain. Seperti itu. Dari aku itu aja sih, Mbak Ena. Mungkin karena waktu juga. Kita tambahin juga tadi, Mbak Nisa, setiap kuesioner terisi itu ada otomatis jam dan tanggalnya langsung ternyata. Ini kelihatan di timestamp-nya ini. Siapa yang, misalnya Mbak Andrina, maksudnya masukin submit-nya itu tanggal jam berapa dan tanggal berapa, semuanya ada di sini. Nah, tadi sebagai contoh, Mbak Nisa boleh tunjukin responses lagi, Mbak Nisa, yang individual? Ya. Oke, nah ini contohnya ya, misalnya kan ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita tanya, kan ya tidak saja ya, kadang-kadang ada muntah, iya tidak, ada diare, iya tidak, gitu kan ya ibaratnya. Nah, pertanyaan yang penting menurut kita, itu kalau dokter buka dari handphone, jadi Google Form ini Anda bisa buka, bisa bikin pakai handphone, bisa buka dari handphone responsesnya ya, disimpan aja linknya yang penting, yang penting punya akun Gmail ya. Nah itu kan bisa di screenshot, jadi buat rekan-rekan vets yang sudah menggunakan aplikasi rekam medis Pau Lives ya, screenshotnya langsung tinggal di-up aja di rekam medis gitu, jadi nggak repot mencari lagi. Meskipun demikian, data lengkapnya tetap tersimpan di Google Form. Jadi bisa buat RM ya Bu, rekam medis ya? Ya, hanya sekedar untuk karena ini kan kuesioner awal ya, kuesioner awal. Jadi kalau kita mau simpan datanya dalam bentuk screenshot juga boleh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit sharing dari kita. Nanti sesudah sesi hari ini, tentunya kita juga akan share di dalam slide kami, itu udah lengkap kok, step by step membuat Google Form. Ya. Dan kalau masih bingung, boleh kok tinggal colek-colek hello@pauid. Kebetulan miminnya saya juga. Miminnya beliau juga gitu ya. Jadi boleh colek-colek hello@pau.id atau nomor WhatsApp yang juga tertera di sesi kita hari ini untuk misalnya minta waktu di virtual jarak jauh untuk membuat Google Form, atau kita bantu juga bagaimana membuat flow yang mungkin mudah akan dipahami oleh calon-calon customer Anda yang akan menggunakan layanan CFH. Jadi kami bantu dari sisi bisnis manajemennya ya. Baik,
saya mungkin akan langsung masuk dulu ke Q&A terakhir ya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk Q&A terakhir. Saya bacakan dulu ya, ada beberapa. Mungkin nanti gantian ya Dok Loisa, saya jawab pertanyaan yang kaitannya dengan saya dulu ya. Tadi termasuk dari Dr. Sutarsah tadi, terima kasih loh Dok pertanyaannya. Itu saya anggap sebagai doa ya, berharap ada aplikasi. Baik, saya mungkin cerita sedikit. Jadi memang di Human Health, telemedicine itu udah mulai dari 2014 sebenarnya proses idenya ada dan sebagainya. Wah banyak tantangannya juga. Saya di TeleCTG kami punya satu sister company. Saya kebetulan pemegang saham juga di sana. Itu juga perjuangannya luar biasa ya, perjuangannya luar biasa. Termasuk juga regulasinya belum jelas kan ya untuk telemedicine. Jadi memang ya teknologi itu selalu lebih duluan ketimbang regulasi. Rata-rata memang seperti itu. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang makin ketinggalan lagi itu regulasinya karena mereka nggak bisa duduk bareng untuk bikin peraturan perundang-undangan ya. Banyak challenge-nya, banyak tantangannya juga. Tapi saya pikir pasar selalu akan bicara. Ketika pasar bilang I need this kind of service, it will happen juga. Nah, tadi yang dari Dok Sutarsah mengatakan apakah PAU atau rekanan tidak ingin membuat. Oke. Membuat aplikasi telemedicine itu cukup cukup tinggi kompleksitasnya dan tentunya butuh investasi yang sangat besar dan waktu yang sangat besar. Saya minta tolong doakan sejagat raya aja kalau gitu ya supaya mungkin bisa. Tapi setidaknya saat ini aplikasi PAU ID untuk PAU Bisnis maupun Rekam Medis, PAU Life dan PAU Koloni sudah ada integrasi platform digital. Meskipun ya sesi konsultasinya lebih daripada harus kita investasi membuat sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Sesi konsultasinya kan pilihan-pilihan digitalnya sudah banyak. Anda mau pakai WhatsApp, Anda mau pakai voice call, mau pakai Skype, mau pakai Zoom, tinggal dipilih dan semuanya gratis untuk sesi tatap muka lewat virtualnya tadi. Jadi silakan mungkin kalau ingin lebih tahu banyak tentang aplikasi PAU yang sudah ada, proses administrasinya sudah bisa tercover dengan aplikasi PAU yang udah ada saat ini. Proses sesi konsultasinya gitu ya, itu yang kita benar-benar menggunakan platform yang sudah ada karena kebutuhannya udah saat ini gitu ya. Proses membuat aplikasi itu masih lumayan panjang. Tapi saya juga mengerti tadi Dok Sutarsah bilang kayaknya kita belum pede deh untuk menerapkan sebuah harga tertentu. Coba tiru Dr. Loisa, pede banget. Ya, dan tadi juga Dok Ani sempat bertanya, gimana dong kalau selama ini udah biasa ngasih konsultasi gratis, terus tiba-tiba jadi mau berbayar. Saya cuma bisa sampaikan begini. Anda mau menetapkan berbayar atau mau menetapkan itu gratis, itu hak Anda sebagai praktisi. Ya, plus minusnya, goal-nya itu Anda sendiri yang punya. Selalu saya bilang, jangan pakai baju orang di badan kita. Jadi, tentukan nilai diri kita sendiri. Kalau memang kita punya goal, oh saya goalnya charity, saya goalnya memang ingin membantu orang, so I want to set it for free. We appreciate that. Ya, tapi tetap dengan catatan, ajari customer kita untuk menghargai profesi kita, menghargai waktu kita, menghargai saran-saran medis kita. Lebih ke situnya. Baik itu mau gratis pun, ataukah mau berbayar. Dari beberapa rekan-rekan yang sudah menerapkan CFA, yang kebetulan kok pas kebetulan saya juga kenal gitu ya, memang menerapkan pricing yang berbeda-beda. Ada seperti Dok Loisa ya, yang bagi Dok Loisa, saya tetap menerapkan pricing yang sama. Monggo, balik lagi saya bilang semua orang bebas untuk menentukan sesuai dengan goal, bisnis goalnya masing-masing. Ada juga yang menerapkan 50%, ya. Ada juga yang menerapkannya bundling, ya, misalnya bundling dengan jasa yang lain, misalnya begitu. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi ada yang bertanya, kalau hewannya lebih dari satu, bagaimana gitu, ya? Kalau hewannya lebih dari satu, balik lagi pricing silakan Anda yang tentukan. Kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya memang per pets, ya, bukan per pet owner. Nanti jadi rombongan dia.
anjingnya 5, iya gitu. Semuanya dikonsultasikan. Makanya batasannya selalu batasan, kalau saya menyarankan ya, batasannya lebih baik adalah batasan waktu. Sama ketika Anda di klinik secara offline selama ini ya, sebelum pandemi berlangsung kan pasien yang datang. Tentunya kita juga punya time frame kan ya. Satu pasien itu standarnya kita layani di ruang konsultasi itu berapa menit? Sama, berarti konsultasi online juga batasi. Karena saya khawatir nanti kalau load-nya mulai banyak, kita nggak bisa memberikan kualitas yang sama ya nanti untuk semua orang. Nanti ada yang kebagian 1 jam, ada yang kebagian cuma 5 menit gitu. So batasi juga dengan waktu yang clear ya itu. Itu mungkin apa namanya yang saya bisa jawab juga. Kemudian oke. Berkaitan juga dengan tadi per pets atau per pet owner, Dok Aditya juga tadi bertanya, untuk customer yang pilih lebih dari 1 pets, apakah dalam sesi CFA itu hanya berlaku untuk apakah customer harus mengisi Google Form per pets atau satu owner bisa beberapa pets? Baik, untuk pre-questionnaire, saran saya sih 1 pet diisi 1 kali. Jadi memang kalau dia punya lebih dari 1 pet yang dikonsultasikan, dia juga ngisi lebih dari 1 kali. Daripada kita miss ya, ini gejala pet yang mana, kan nanti malah bingung kan, diisi questionnaire untuk gejala pet yang mana. Saya tarik ke belakang lagi, Dok Sutarsah juga bertanya kepada saya, contoh Google Form yang sudah jadi. Nah, ini saya mau kasih traktiran nih buat teman-teman yang kita mau kasih traktiran buat teman-teman yang ikut sesi hari ini ya, berdasarkan contoh kuesioner yang tadi Dok Loisa punya. Boleh ya Dok ya? Ya, kami kan udah punya nih contoh Google Form-nya. Kami akan kasih link itu ke semua teman-teman. Dan teman-teman akan kita add sebagai kolaborator. Apa gunanya add sebagai kolaborator? Nanti tolong klik duplicate saja. Begitu diklik duplicate, Anda jadi punya form sendiri. Jadi nggak perlu bikin dari nol lagi. Traktiran nomor 2. Ini banyak banget loh traktiran saya hari ini, Dok Lo. Ini demi Dok Lolo nih kayaknya nih ya. Traktiran kedua. Setelah sesi ini, kami akan kirim link, ya, link untuk mendownload semua materi hari ini. Dan semua materi kursus bisnis yang pernah Pau ID bikin sejak 2018. Dengan catatan, batas akhir bisa ngedownloadnya cuma sampai hari Jumat jam 5 sore. Jadi nanti setelah Jumat jam 5 sore, aksesnya kami tutup. Ada selusin, jadi udah ada 12 materi bisnis course yang sudah kami taruh di library Pau ID Accelerate yang boleh di-download oleh semua yang ikut sesi hari ini. Ya, siapin kuota internet aja pokoknya untuk download di situ ya. Tapi tetap ya gitu ya, pasti yang udah pernah ikut kelas kami atau kelas saya, beda rasanya kalau pas kelasnya di deliver tatap muka dengan hanya membaca dari materi-materi yang bisa kita share tersebut. Itu mungkin saya jawab, kita masih punya waktu 10-15 menit, 10 menit kayaknya ya Dok Lo ya, gitu 10 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan, aku bantu bacain ya Dok Lo ya, Dok Lo yang akan bantu jawab. Saya mulai dari tadi, Dok Erlina. Dok Lo, bagaimana pengalamannya pasca follow up? Apakah hewannya banyak membaik atau malah menurun kondisinya? Itu dulu coba dijawab. Untuk Dok Erlina, puji Tuhan sih Dok, semuanya sih nggak ada komplain gitu kan ya. Jadi kalau misalnya sampai saat saya lakukan si CFH ini, semuanya sih cukup membaik. Paling kalau misalnya tidak membaik, tidak ada terlalu, sebenarnya saya kasih dia obat 1 minggu gitu kan, tidak ada terlalu improvementnya, nggak terlalu terlihat. Biasanya saya bilang, oh ya Bu, saya tambahin lagi buat 1 minggu ke depan kayak gitu, dan itu saya follow up terakhir itu udah membaik kayak gitu Dok. Jadi saya bilang sih harus sertain doa ya Dok, aduh doa sepanjang hari benar CFA-nya ini gitu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah banyak persepsi sakit atau bagaimana cara pemilik menggambarkan kondisi pasiennya secara kebanyakan? Kan itu ada template-nya ya Dok, kayak gitu. Jadi template itu harus diisi, saya bilang gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ada diare atau enggak, muntah atau tidak, nanti kalau yang pakai Google Form lebih gampang lagi, kayak gitu kan. Nah itu nanti dokter kalau misalnya pastikan kita sudah punya kayak feeling, oh ini arahnya ke sana, oh ini arahnya kemana gitu kan. Dan itu sudah bisa tahu kan Dok, ini oh ini ternyata ke saluran gastrointestinal, oh ini ke saluran pernafasan, kayak gitu. Itu pasti kan sudah mulai terbayang, oh kayaknya
bukan kayaknya gini, obatnya tuh yang cocok ini, kayak gitu dok. Itu sih dok. Oke. Ada dari Mbak Syifa nih, dari PetVet. Mohon izin dok, untuk biaya konsultasi dan obat, apakah harganya jadi satu atau terpisah? Contoh tadi dokter bilang biayanya 100.000, apakah udah termasuk dengan obat atau tidak? Tadi sebenarnya udah sempat terjawab ya, mungkin diulang lagi dok. Gini Mbak Syifa, jadi kalau misalnya, kan kita lempar dulu mereka mau konsultasi online, mereka harus transfer 100.000, biayanya berapa gitu untuk konsultasi online-nya. Nah nanti setelah dokternya mendapatkan kemungkinan diagnosanya apa, setelah selesai terus dokter sudah bilang oh obatnya nanti akan dikirimkan via apa, nah itu biasanya ada transaksi lagi Mbak Syifa. Jadi sebelum obat itu disiapkan, saya sih tidak pernah menyarankan obat itu disiapkan karena semua obat pasti racikan. Makanya tadi dokter saya sangat notice sekali pada saat saya dokter Tita saya meluncing si CFA ini, dia bilang tidak bisa obat dibeli di luar. Itu benar dok, kayak gitu. Jadi kita bisa kontrol semuanya, nggak bisa, maksudnya nggak usah beli di apotek di luar kayak gitu. Jadi nah pada saat obat itu dibuat, kan obat itu sebelum obat itu dibuatkan mereka sudah melakukan transaksi, jadi kita sudah kasih tahu dia obatnya sudah kami siapkan, obatnya ini biayanya sekian, jika misalnya memang mau melakukan transaksi terlebih dahulu baru obat disiapkan. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan suka, sorry ya dok, suka nyebelin juga kan ya si pet owner ini ya udah deh dok obatnya nanti aja gitu kan ya, atau nanti saya coba lihat deh, saya beli obat yang di pet shop gitu kan ya, hal-hal yang kayak begitu gitu. Jadi tetap mereka harus melakukan transaksi dulu sebelum obat dibuatkan, jadi supaya nggak mubazir juga obat yang udah kita buat gitu loh. Gitu. Jadi bisa aja casnya berbeda ya, karena tergantung obat yang diberikan kan. Jadi ada 2 cas ya, cas terhadap jasa konsultasi dan cas lagi terhadap harga obat. Lalu diproses, kalau kebetulan karena di sini kan pakai Paucash ya, diproses di Paucash, nota udah beres, diinformasikan ke ke pasien transfer kita terima, Paucash juga konfirmasi pembayaran. Kalau pet owner-nya pakai aplikasi Pokolo ini, dia bahkan udah langsung bisa terima, oh ya pembayaran saya udah dikonfirm, saya tinggal tunggu obatnya, kan begitu ya ibaratnya ya. Oke, dari Dok Aditya ada pertanyaan lagi. Saya seneng loh, ini banyak loh pertanyaannya. Aduh, keren banget. Aditya bertanya, bagaimana ketika berhadapan dengan beberapa kasus yang butuh tes penunjang diagnosa, ya, seperti facial exam untuk helminthiasis, hair plug untuk kasus ektoparasit, atau dermatopitosis, atau kasus-kasus lainnya. Nah, gimana tuh dok? Nah, kalau kayak begitu, kalau memang urgent banget, tapi kan kalau menurut saya gini loh dok, pertimbangannya itu semua ada di dokter. Kalau kayak kasus kulit kayak begitu kan sebenarnya bukan sesuatu kasus emergency yang memang harus dilakukan pada saat itu gitu. Jadi tetap harus dilempar. Orang bisa datang ke klinik atau tidak bisa datang ke klinik gitu. Kalau memang dia tidak bisa sama sekali untuk datang ke klinik, nggak usah dipaksain dok. Jadi kita kasih kayak standarnya, ibu saya bawakan ibu obat topikal, yang ibu bisa lakukan di rumah, tapi dokter mesti kasih tahu caranya. Kayak gitu, mau dokter buat video monggo gitu kan ya, tapi jelaskan secara sedetail-detailnya apa yang harus dia lakukan di rumah kayak gitu. Atau kalau memang dia bisa datang ke klinik itu lebih enak dok kayak gitu. Nanti biaya casnya kalau di klinik kami tidak mencas lagi dok biaya konsultasinya dokternya dia pada saat dia datang ke klinik kayak gitu. Jadi hanya tindakan dengan biaya obat kayak gitu. Itu sih dok. Dan kasus-kasus kayak helminthiasis kayak gitu-gitu kan sebenarnya dokter kita bisa tanya ya dok ke si pet ownernya, pupnya pagi ini seperti apa gitu kan ya, terus boleh foto nggak kalau memang kutunya banyak, foto seluruh badannya secara lebih dekat gitu kan ya, bisa lihat kan dok kayak gitu. Jadi gimana mengkomunikasikannya aja sih dok kalau menurut saya. Ya. Atau mungkin kalau dengan video call langsung gitu ya dok lo ya, gitu seperti di telemedicine di Human. Salah satu alasan kenapa mereka memilihnya menggunakan video call adalah karena misalnya coba lihat lidahnya, suruh julurin lidahnya gitu. Maklum ya, udah pernah nyobain suruh julurin lah gitu ya dengan kondisi apapun gitu. Jadi saya harus menjulurkan lidah saya di depan dokter. Mana dokternya cakep lagi dok, waktu itu menyesal saya disuruh begitu sebenarnya. Sayang sekali ya. Nah, saya mau jawab juga tadi dari Dok Lucy. Dok Lucy, aduh jangan sedih gitu dong, jangan merasa gaptek. Selain ada Gita, Stella, dan lain-lain ya. Tapi maksud saya begini, saya yakin untuk video call itu pasti semua orang bisa. Jadi mungkin Dok Lucy butuh admin yang untuk mengadministrasi si pre-consultation-nya ya. Jadi si kuesioner awal mungkin butuh bantuan untuk mengadministrasi, dan tadi ya kalau udah pakai Google Form, aduh tinggal klik-klik doang ya sebenarnya. Tapi untuk sesi online-nya sendiri,
video call aja dok. Apalagi dok Lucy kan awet muda cantik banget gitu ya. Pasti juga senang deh lihat video call sama cantik. Nah, jadi don't worry, jangan ngerasa gaptek dan tenang. Kalau ada yang merasa gaptek, Pau ID ada di sini. Halo. Tinggal hello ke kita. Kita banyak teman-teman yang bisa bantu. Dan mungkin sekalian saya share ya gitu. Kita itu sebenarnya punya sesi online untuk tim tech-nya kita ya. Jadi tim tech-nya kita yang bisa mau belajar Excel kek, mau belajar apa kek, itu tiap hari Senin ya. Tiap hari Senin jam 2 siang itu tim teknikal kita itu gratis, online, sama linknya selalu juga tersedia di website, di sosial media kita. Siapa aja boleh ikut kok gitu untuk ikut belajar technical online bersama tim tech-nya kita. Ada Mas Kevin sama Mas Marvel yang biasanya, kadang-kadang juga ada saya, ada Mbak Anissa gitu, tergantung topiknya lagi membahas tentang apa. Jadi itu tiap Senin selalu ada. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Dokter Rosita. Yang call dari dokternya kan ya, berarti janjian dulu mau jam berapa konsulnya. Oh, kalau saya tidak terima call, Dok. Kalau saya WhatsApp. Jadi saya udah bilang kalau dokter lihat postingan-postingan saya di Facebook, Instagram, semuanya japri via WhatsApp. Tapi kadang-kadang mereka yang DM lewat Instagramnya atau Facebooknya, saya tinggal balas, silakan japri ke nomor WhatsApp ini, gitu kan. Jadi semuanya, selama ini sih saya nggak pernah sampai call, dok. Jadi semuanya dilakukan by text WhatsApp, gitu. Cuman yang Google Form ini kayaknya lebih enak sih, dok, kalau dokter mau mulai dari awal pakai Google Form, lebih terstruktur dan sebenarnya bisa nggak ribet. Cuma kalau saya sih simple, pokoknya simpel dan cepat gitu, itu nggak kepikiran si Google Form ini, baru Bu Ena aja sih yang ngasih tahu saya. Cuman saya kan merubah menjadi Google Form, dok, gitu. Jadi sekarang saya coba dulu deh sampai seberapa tahan saya meladeni mereka. But you know ada opsi-opsi ya yang bisa dipilih. Baik lagi mau pakai chatting kah, mau pakai telepon voice kah, mau pakai video call kah. Satu, pilih berdasarkan kenyamanan masing-masing ya. Kedua, saya selalu menyarankan batasi waktu ya. Makanya tadi kayak misalnya dokter Yunita nih nanya lagi, kalau video call kadang-kadang pet owner curi-curi kesempatan malah jadi nanya panjang lebar. Habis dokternya cantik sih ya, susah deh kalau udah begitu. Bisa nggak dok Nita cantiknya dikurangin dikit gitu ya barangkali ya. Jadi kan, nah makanya selalu batasi dengan waktu ya. Saya kasih tips sedikit nih, Misalkan Anda membatasi bilang bahwa waktunya adalah 20 menit. Oke? Jadi begitu memasuki menit ke-15, kalau saya sebagai coach kan juga pakai timer ya, kita cewek panggilan juga ya, sebagai coach pakai jam-jaman masalahnya kan gitu, tarifnya per jam masalahnya. Saya biasanya pasang timer di depan saya ketika sesi dimulai. Begitu menit ke-15 saya akan bilang, baik kita tinggal punya waktu 5 menit lagi Bapak atau Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelaskah penjelasan saya? Gitu ya, jadi selalu ada proses konfirmasi, jelas nggak? Sesudah tutup video call-nya atau call by biasa voice-nya, tutup, ambil waktu 5 menit, Anda tulis sedikit saja rangkuman yang Anda kirim lewat misalnya WhatsApp atau lewat email atau lewat SMS. Jadi kita memang harus mengatur, ini layanan kan jasa kita ya, jadi kita yang harus mengatur bagaimana kita menjalankan jasa tersebut. Nah, saya mau merangkum satu poin yang juga penting tadi ya. Jadi, saya tadi udah jelasin 2 stage ya. Stage ketika dia udah tertarik untuk konsultasi, yaitu pre-consultation dan sesi konsultasi. Sebelum konsultasi berlangsung, sebelum pre-consultation, kan ada fase promosi kan, yang tadi kayak dok saya cerita ya, taruh di Facebook, taruh di Instagram, itu fase promosi. Jadi membuat awareness tadi, fase promosi sebelum terjadinya konsultasi. Di promosi, itu tadi saya bilang, tetapkan batasan yang jelas dari awal. Ingat nggak, kalau kita mau pergi liburan misalkan, terus kita cek misalnya di aplikasi entah Traveloka atau tiket.com, kita mau cari hotel atau bahkan penerbangan, ya muncul pilihan-pilihan hotel yang mau kita pilih. Kita pilih sebuah hotel, benar nggak? Muncul kemudian harga termasuk 1, 2, 3, 4 gitu kan? Nah, boleh juga loh di promosi Anda atau di form online Anda sudah tuliskan harga konsultasi from home per sesi sekian. Harga termasuk 1, konsultasi via video call 1 sesi 20 menit. 2, follow up melalui WhatsApp
dalam jangka waktu 3-5 hari sesudah konsultasi. Terus baru harga tidak termasuk 1 obat, 2 apa dan sebagainya. Itu juga dibuat di depannya, jadi sehingga Anda juga nggak, 1 customer clear, nggak ngerasa kita ada udang di balik bakwan gitu kan ya. Padahal tidak semua bakwan juga pakai udang gitu ya. Kemudian dan kedua, selain customer merasa clear, kedua kitanya juga bolak-balik untuk ngejelasin. Ya, karena kan di industri lain sudah biasa komunikasi seperti itu. Harga termasuk dan harga tidak termasuk. Nah, ini juga ada satu chat menarik nih, saya pikir juga bisa kita masukkan ya. Tadi ini dari Dokter Dita. Makasih loh Dok Dita. Permisi mau tanya, perlukah inform consent untuk menanggulangi miskom antara dokter? Itu perlu sekali. Makanya tadi saya bilang ada disclaimer tadi, ada kejelasan di depan, lalu ada rangkuman sesudah sesi supaya menghindari miskomunikasi tadi. Itu yang penting. Nah, Dok Nita bertanya lagi, kalau WhatsApp chat juga harus diberikan berapa lama waktu konsultasi? Benar, boleh diberikan waktu juga. Tapi Anda juga harus disiplin. Disiplinnya begini, kalau itu pasien itu ngechat di luar jam konsultasi, Anda juga harus disiplin, tidak langsung menjawab. Perlu diingat ya, orang pasti pengennya selalu lebih, nggak mau dapatnya kurang, ya. Jadi kalau kita udah kasih kesempatan konsultasi, sudah selesai, kita kan akan pindah dong ke pasien yang lain, gitu. Nah, terus dia masih tektok lagi, bahkan udah malam pula gitu, masih kita jawab. Ya berarti kita sendiri yang membuka diri untuk tidak konsisten gitu pada akhirnya. So it's come back to you again gitu ya. Menurut saya sih itu yang perlu kita garis bawahi juga. Dok Laisa, ada tambahan silakan. Untuk yang Dok Dita, ya Dok, betul. Ini udah saya pikirin Dok. Jadi saya rencananya ke depan itu kita perlu inform consent. Jadi kalau saya kepikirannya gini ya, bisa nggak ya dibuat kayak semacam, kalau yang kayak Bu Ena mungkin kayaknya bisa kali ya kalau Bu Ena dengan tim teknologinya gitu. Jadi kayak JNE gitu. Jadi pada saat mereka selesai, consent form yang ditandatangani bahwa mereka kayak JNE kan bisa kalau kita terima Tiki, kita terima barang, kita kayak tanda tangan gitu ya Dok, kayak gitu. Nah gitu. Atau yang pernah juga terjadi di klinik saya, kalau misalnya ada case emergency, dia harus operasi, terus yang datang pembantunya gitu kan, terus ownernya ada di luar kota, tuh biasanya kita kirimkan via foto atau kita scan si consent form kita kirimkan via WhatsApp ke ownernya, dan ownernya harus menandatangan. Setelah itu dia scan kembali atau foto ke kita dan kita print, dan itu di staples di belakang rekam medisnya Dok, kayak gitu. Dan ini sebenarnya udah saya pikirin Dok. Jadi kalau misalnya consent form ini penting nih buat kita CFH gini, jangan sampai gara-gara CFH yang istilahnya sudah buang waktu banyak gitu kan ya, terus istilahnya biayanya juga nggak sebesar dia visit langsung datang ke klinik kita, karena beberapa tindakan juga nanti akan di skip gitu. Jangan sampai istilahnya akhirnya nanti jadi menjerumuskan kita gitu. Jadi consent form ini sih mungkin sebentar lagi lah Dok saya akan buat gitu kan ya. Jadi nanti supaya melindungi kita juga sebenarnya kayak gitu. Jadi simple sih Dok, cuman kayak ngirimin ke mereka itu, terus mereka kayak print gitu kan ya, print, terus mereka tanda tangan, terus foto lagi ke kita di berkasnya dilampirin di belakang rekam medisnya si konsultasi dari rumah ini gitu. Saya boleh kasih satu solusi alternatif juga Dok Loisa ya. Oke. Jadi begini, di Google Form ya, di Google Form di pre-questionnaire itu bisa ditambahkan statement ya, ditambah statement bahwa statement yang mengcopy dari inform consent yang diinginkan ya. Jadi dengan ini saya menyatakan, jadi kan kalimatnya seolah saya itu si pet owner, saya menyatakan bahwa saya mengerti dan saya bersedia. Nah, kemudian di bawah ada tombol pilihan setuju dan tidak setuju. Karena begini, menurut Undang-Undang ITE, ya, sebuah transaksi elektronik selagi ada login, makanya kalau Google Form kan pasti ada login. Google Form itu pasti dia mensyaratkan ada email address ya, atau nomor handphone dicantumkan. Selagi ada login, kedua ada timestamp, diketahui kapan transaksi elektronik itu terjadi, tanggal dan jam. Itu juga kenapa basisnya PAU-ID seperti itu ya. Kalau dokter teman-teman yang udah pakai sistemnya PAU-ID udah tahu tuh bahwa ada timestamp di nota tuh, ada timestamp di semua transaksi ada timestamp. Jadi menurut Undang-Undang ITE, selagi ada identifikasi ya berupa login,
dan timestamp itu bisa menggantikan tanda tangan. Ya, sehingga kalau pakai Google Form itu masih lumayan bisa kita pertanggungjawabkan, berbeda dengan WhatsApp. Jadi mungkin inform consent-nya bisa juga dengan statement yang dibuat di situ. Termasuk statement saya gini, saya menyadari bahwa konsultasi online tidak menggantikan dada-dada segala macam, itu bisa ditaruh di Google Form-nya. Jadi sebelum konsultasi berlangsung, kita sudah pegang sebuah perjanjian atau sebuah inform consent walaupun secara elektronik ya. Itu mungkin juga bisa jadi solusi. Tapi kalau rasanya rasanya memang tetap ingin ada yang bertanda tangan, maka mungkin bisa di Google Form disediakan mereka mendownload template inform consent-nya, mereka tanda tangan, terus mereka upload juga di Google Form-nya. Jadi nggak sibuk lagi cari-cari di mana filenya berada ya. Jadi jauh lebih cepat. Dokter Dita, boleh dicontohkan untuk Google Form cara membuat form inform consent nanti ya dok ya. Mungkin karena waktunya kita udah tinggal 3 menit. Dengan senang hati dok, kami akan komunikasi lagi dengan Dok Loisa dan semua materi akan kita sharekan di link yang nanti akan kami kirim. Jadi please check your email after this ya. Please check your email after this. Nanti bisa dituntun juga kok Dok Nita ya, jangan khawatir, tinggal calling Ibu Hello, nanti boleh set up waktu private session deh ya, spesial deh nih buat yang ikut hari ini. Oke, ini traktiran terakhir nih, coba dicatat nih, penting nih traktiran terakhir. Oke, traktiran terakhir. Kami akan memberi hadiah, membuatkan poster online, ya, membuatkan poster online atau infografis untuk promosi CFH Anda ya, untuk promosi CFH Anda, bikinin flow-nya kah atau bikinin poster untuk promosi CFH di sosmednya, untuk 1 orang yang beruntung, tapi Dr. Lisa nggak boleh ikut, sayangnya, karena dia pembicara, ya, cukup dengan cara memberikan testimoni tentang sesi hari ini dan tag Facebook atau Instagram-nya PAU Indonesia. As simple as that. Yang beruntung akan kita berikan layanan gratis, desainer grafis kita akan memberikan layanan gratis loh ini untuk bikinin brosur digital atau brosur infografis yang bisa Anda pakai untuk sosmed Anda. Banyak ya traktiran kita hari ini dok, menjelang bulan Ramadan dok, jadi banyak ini. Banyak berderma, oh salah bukan. Oke, so karena waktunya sudah habis, aduh senang sekali. Bagaimana Dok Lisa rasanya sudah berbagi dengan teman-teman? Senang banget, semoga bermanfaat dok. Semoga membuka pemikiran, karena pandemi ini kita nggak pernah tahu sampai kapan. Ya, we can only do the, apa tadi saya bilang? The next one next right thing ya, kita cuma bisa lakukan itu. Mungkin sebelum kita tutup tadi sempat Dok Poppy Fauzia menyampaikan baru saja udah ada closing katanya CFA. Waduh, cepet sekali ya, langsung gercep ini ya, alhamdulillah. Baik teman-teman semua, karena waktunya terbatas, saya senang sekali kita bisa berkolaborasi hari ini. Dok Loisa, thank you so much. Sama-sama. Tetap semangat terus, tetap kreatif terus. Dan semoga langkah baik ini terus menjadi inspirasi buat teman-teman, dan langkah baik ini kita perbaiki bersama-sama ya. Namanya there is always the first time for everything. Kita belajar terus, kita perbaiki terus, dan don't worry, kami dari PAU Squad, kita nyebutnya tim PAU Indonesia, only a call away, only a chat away. So please stay in touch dan tunggu email dari Mbak Mimin kita untuk link yang mudah-mudahan akan berguna bagi teman-teman semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga besok-besok ikut lagi ya sesi-sesi kita berikutnya. Pantau terus sosmednya PAU Indonesia untuk bisa join bersama kita semua. Dok Loisa, thank you so much. Ibu, sama-sama. Thank you so much. Terima kasih teman-teman semua dari seluruh daerahnya masing-masing, dan tentu kita tutup dengan doa semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, melindungi teman-teman semua, melindungi karyawan-karyawan dan timnya semuanya. Semoga kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar walaupun dengan segala keterbatasan, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Tuhan dari muka bumi dan kita bisa kembali ke kehidupan normal yang mungkin akan lebih kita syukuri lagi sesudah ini semua ya.
Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.